Dalam kehidupan, kita akan mengalami banyak momen yang tak terlupakan. Mungkin itu adalah pelukan yang hangat, tatapan penuh kasih yang saling bertemu, detak jantung yang tiba-tiba berdetak kencang, kehangatan yang mengalir dari telapak tangan, atau mungkin sentuhan tak terduga, sebuah ciuman yang membuat hati berdebar. Gambar-gambar berkilauan yang tersembunyi dalam ingatan ini, kita menyebutnya momen yang bergetar. Seorang gadis bernama Mai Vivi dapat menciptakan momen indah ini. Sejak lahir, biolistrik di tubuh Vivi sangat tinggi. Selama detak jantungnya melebihi 110, dia akan mengeluarkan listrik seperti Pikachu. Namun, listrik tidak berbahaya tetapi hanya membuat orang yang bersentuhan jatuh cinta dengan orang pertama yang mereka lihat. Setelah 24 jam, momen bergetar itu akan memudar. Selain kemampuan yang tidak berguna itu, listrik membawa banyak masalah bagi Vivi, terutama pada hari hujan. Vivi memiliki seorang teman dekat bernama Lida 11. Dia mengaku baru saja menyukai seorang anak laki-laki di tim renang sekolah. Dia bernama Mai Sichong, yang selalu mempertahankan posisi pertama dalam berenang. Dia tampan tetapi menganut paham selibat, menyatakan hanya akan berkencan dengan kompetisi. Da11 memiliki firasat, Sichong akan menjadi pacar terakhirnya. Dia meminta teman dekatnya untuk mengeluarkan listrik, membuatnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Pergi menemui guru wali kelas bernama Meling, Vivi meminta untuk pindah jurusan lebih awal. Dia mendaftar di jurusan manajemen olahraga, tetapi kekurangan 1 poin. Guru tidak setuju karena harus mengikuti peraturan sekolah. Keduanya keras kepala, saling meminta untuk membuka pintu. Teman laki-laki bernama Ding Yi yang berdiri di samping, harus turun tangan membantu. Vivi menghalangi jalan Sichong, bertanya apakah dia menabrak mereka di depan perpustakaan. Sichong mengenali gadis yang menghalangi mobilnya, jadi dia menerima permintaan maaf dari Vivi. Dia berbalik dan menuduh dia berhalusinasi, lalu didorong hingga menempel ke tubuh Sichong. Mendengar teman-temannya berteriak, Vivi buru-buru lari keluar dari kelas. Setibanya di asrama, Vivi menghela napas karena tidak berhasil meyakinkan guru wali kelasnya. Dia takut saat bersantai, dia secara tidak sengaja akan menyalurkan listrik ke orang lain. Da11 setuju untuk belajar menggantikan teman dekatnya. Sebagai imbalannya Vivi harus membantunya menaklukkan pria impiannya. Setibanya di tim renang, Vivi memperkenalkan dirinya berasal dari kelas rehabilitasi. Dia sedikit kurang pandai dalam belajar, jadi dia datang ke sini untuk berlatih. Pelatih bernama Bai Bai memanggil Sichong untuk membantu teman sekelasnya. Dia terkejut saat bertemu dengan orang ini dimanapun dia berada. Melihat Vivi dengan antusias menyentuh tubuhnya, Sichong menyuruhnya untuk tidak mendekatinya. Dia terpeleset dan jatuh ke dalam air, membuatnya semakin marah. Dia menegaskan bahwa dia tidak menyukai Vivi, mengingatkannya untuk mengejar idola secara rasional. Da11 meminta beberapa pertanyaan wawancara lagi agar Vivi dapat mengambil kesempatan untuk menyalurkan listrik ke Sichong. Tepat ketika Vivi melihat sosok yang akrab, dia melupakan tugasnya. Setelah kegagalan pertama, Vivi mengirim permintaan pertemanan ke Sichong. Dia membuat janji untuk bertemu, untuk meminta maaf kepadanya secara langsung. Tetapi Sichong menolak dan bahkan memblokir WeChat Vivi. Diam-diam mengikuti Sichong, Vivi menemukan dia pergi ke ruang arsip. Dia buru-buru memanggil teman dekatnya, tetapi Da11 sibuk merias diri. Di ruang arsip, Sichong mencari laporan pemeriksaan kesehatannya. Dia mendengar suara dan segera memeriksa apakah ada orang. Melihat sekeliling tidak ada orang, dia merasa tenang dan pergi dengan dokumen-dokumen itu. Vivi bertemu Da11 dan buru-buru menarik teman dekatnya untuk mengejar Sichong. Melewati lapangan, Sichong dikelilingi oleh para mahasiswi. Vivi melihat teman sekelasnya mengenakan kostum boneka Pikachu, lalu mendapat ide bagus. Da11 menghalangi jalan Sichong agar Vivi dapat menyalurkan listrik dari belakang. Tak disangka, Sichong memiliki telinga yang tajam, mendengar suara listrik yang berdesis. Dia berbalik, meraih tangan Vivi, dan melemparkan kepala Pikachu ke udara. Pada saat matanya bertemu dengan mata bulat besarnya, percikan listrik seperti langsung mengalir ke hatinya. Perasaan mati rasa menyebar, membuat matanya menjadi sangat lembut. Sichong terkejut saat mendengar panggilan Da11, berbalik dan tidak melihat Vivi. Dia bingung memegang dokumen-dokumen, membuat Da11 berpikir dia telah berhasil menaklukkan pria impiannya. Menghadapi kepala Pikachu, Sichong merasa dirinya sakit karena jantungnya terus bergetar. Hanya sentuhan di tangan Vivi membuat seluruh tubuhnya kaku. Dia merasakan dengan jelas, percikan listrik tak terlihat mengalir dari tangan gadis itu ke hatinya. Dalam perjalanan untuk mengembalikan boneka, Sichong bertemu dengan Vivi yang sedang mencari kepala Pikachu. Da11 bertanya-tanya mengapa setelah lebih dari 10 jam, Sichong masih belum berkencan dengannya. Tepat pada saat itu, ketua OSIS bernama Fan Xiang mengirim pesan menuntut Vivi mengembalikan Pikachu. Dia harus meminta maaf dan bersedia membayar ganti rugi kepada seniornya. Tak disangka, satu kepala Pikachu berharga 6.000 yuan. Sichong datang untuk mengembalikan topi dan memarahi Fan Xiang karena berani menipu orang lain.
Vivi buru-buru menarik si Chong keluar, tidak menyangka dia sangat menikmati sentuhan tangannya. Mendengar Vivi mempertanyakan mengapa dia menyembunyikan kepala Pikachu, dia menjelaskan bahwa dia hanya mengambilnya untuk membantunya. Si Chong perlahan mendekat, menebak Vivi ingin membuat kesan padanya. Dia juga tidak mengerti mengapa, dia hanya ingin sedikit lebih dekat dengannya. Vivi dengan malu-malu lari duluan, meninggalkan si Chong dengan senyum puas. Setibanya di asrama, dia menerima serangkaian pesan dari si Chong. Dia mengeluh karena tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada teman dekatnya. Tepat pada saat itu, teman sekamarnya, yang bernama Junjun, keluar dan dia berjanji tidak akan memberitahu Das11. Bertemu dengan teman dekatnya, Vivi mengakui bahwa penyaluran listriknya gagal, tetapi dia memiliki rencana baru untuk melakukannya lagi. Di ruang kesehatan, si Chong meminta guru untuk memeriksa penyakitnya. Dia menceritakan sejak dia bertemu dengan gadis itu, sepanjang hari dia hanya memikirkannya. Dia juga tidak bisa menahan diri dan terus membayangkannya. Guru mendiagnosis itu adalah gejala penyakit cinta. Tepat ketika dokter kembali, ternyata konselor itu adalah mahasiswa tingkat 5 jurusan manajemen olahraga, bernama Peng Pai. Di kelas dasar-dasar, si Chong secara proaktif duduk di dekat Vivi. Mendengar guru memanggil nama dan memarahi Vivi karena berbicara pelan, dia segera membela gadis itu. Vivi memperingatkan si Chong untuk tidak mengganggunya belajar. Dia dengan patuh menurut, menunggu hingga kelas selesai. Si Chong berdiri, menyatakan ingin berkencan dengan Vivi. Dia menariknya duduk, tetapi bagaimana dia bisa lebih kuat dari perenang? Vivi, aku menyukaimu, jadi terimalah aku ya. Vivi tersipu malu, buru-buru lari keluar. Dia menyarankannya untuk tidur sebentar, mungkin saja perasaan saat ini hanyalah ilusi. Si Chong mengatakan, tidak pernah ada hal yang membuatnya berpikir lebih dari 10 jam. Dia telah bertanya pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, baru menyatakan perasaannya kepadanya. Vivi tidak ingin berdebat, dan secara tidak sengaja harus berhadapan dengan ibu si Chong. Dia memperkenalkan, dia adalah calon pacarnya. Nyonya Mai menebak putranya belum berhasil mengejarnya, jadi dia mengundang Vivi untuk datang ke ulang tahunnya. Untuk pertama kalinya melihat putranya jatuh cinta, pasangan Mai sangat bersemangat. Si Chong mengingatkan orang tuanya, jangan menekan Vivi. Melihatnya tersedak sup, dia panik pergi menuang air tanpa sengaja menabrak kursi. Nyonya Mai melihat putranya kesakitan, segera memanggil si Chong ke kamar. Dia menebak putranya tidak mendengarkan dokter, terus berlatih terlalu keras. Si Chong mengingatkan ibunya untuk tidak membocorkan masalah cederanya, jika tidak jangan bermimpi bisa masuk tim nasional. Nyonya Mai mendukung putranya, tetapi si Chong tidak bisa mengabaikan kesehatannya. Mengemasi barang-barang untuk kedua anaknya, Tuan Mai meminta supir untuk mengantar mereka kembali ke sekolah. Si Chong meminta maaf kepada Vivi karena tidak menyangka ibunya mengajaknya pulang untuk makan malam. Vivi tidak menerima camilan, mendesak si Chong untuk segera pulang dan tidur. Tepat saat Peng Pai lewat, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Vivi lagi. Matanya tiba-tiba mengandung banyak kesedihan, dia buru-buru meminta izin untuk kembali ke asrama. Si Chong mengatakan, Vivi adalah gadis yang membuatnya gila. Bertemu dengan Das11, Vivi mengakui salah menyalurkan listrik. Tapi setelah beberapa jam lagi, si Chong pasti akan kembali normal. Pada saat itu, dia akan membuatnya jatuh cinta pada Das11. Akhirnya 24 jam telah berakhir. Si Chong bangun, membaca pesan-pesan yang menyatakan perasaannya kepada Vivi. Dia menegaskan bahwa tidak peduli bagaimana Vivi menolaknya, dia tidak akan menyerah. Dia bahkan tidak bisa tidur, hanya ingin berteriak betapa dia menyukainya. Dalam perjalanan ke sekolah, si Chong berpikir bahwa cinta pada pandangan pertama memang tidak bisa dipercaya. Menunggu si Chong tiba di kolam renang, Vivi memintanya untuk menyelamatkan Das11 yang tenggelam. Dia menebak mereka berdua sedang berakting, karena ketinggian air hanya setinggi leher. Vivi harus mendorong si Chong, tidak menyangka dia menarik tangannya ke dalam kolam renang. Tepat saat Dingyi melihat Das11 meminta bantuan, dia langsung melompat ke dalam kolam renang. Di dalam air, Vivi tidak sengaja menyentuh pipi si Chong. Listrik mengalir melalui tubuh si Chong, dan juga menyebar ke Das11 dan Dingyi. Si Chong sekali lagi, jatuh cinta dengan gadis di depannya. Matanya menjadi lembut lagi, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah bulat Vivi. Tetapi ketika dia berbicara, suaranya menjadi suara seorang gadis. Setibanya di asrama, si Chong menggunakan berbagai jenis obat tenggorokan, tetapi masih tidak berhasil. Melihat si Chong menunggu di depan pintu kelas, Vivi menutupi wajahnya untuk menghindarinya. Tak disangka, seorang teman sekelas menabraknya, semakin menarik perhatian si Chong. Dia membeku selama 3 detik, lalu buru-buru mengejarnya. Si Chong mendorong Vivi ke dinding, memaksanya mengembalikan suaranya menjadi normal. Vivi menebak si Chong berlatih terlalu keras, sehingga suaranya hilang. Dia menyangkal, mengklaim bahwa Vivi menciumnya hingga menjadi seperti ini. Vivi, kamu melecehkanku, jadi kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Vivi terkejut, membekap mulut si Chong, setuju untuk membiarkannya mengikutinya sepanjang hari. Dia akan membantunya menyelesaikan semuanya,
asalkan si Chong tidak berbicara. Setibanya di kelas, Vivi mengeluh tidak bisa duduk di meja depan untuk membuat kesan yang baik pada Mei-ling. Si Chong berniat untuk naik dan merebut tempat, tetapi Vivi buru-buru menarik tangannya. Si Chong tersenyum, duduk mengamati Vivi sepanjang pelajaran. Karena Vivi tidak suka orang lain membicarakan, si Chong terpaksa menutupi wajahnya. Tapi dia menegaskan, di masa depan dia akan secara terbuka bersamanya. Tepat saat sekelompok mahasiswi datang, meminta pertemanan WeChat dengan si Chong. Mengetahui dia tidak nyaman untuk berbicara, Vivi harus membuat grup penggemar Dewa Renang. Si Chong bangga, memintanya untuk membawanya makan. Setibanya di kantin, si Chong dengan cepat duduk di samping Vivi. Dia tidak repot-repot makan, karena sibuk mengagumi Dewi di hatinya. Tepat pada saat itu Da11 dan Dingyi juga datang untuk makan. Da11 secara tidak sadar menunjukkan perhatian kepada Dingyi, lalu menebak dia terkena listrik. Dia melihat si Chong memperhatikan Vivi, jadi dia merajuk dan pergi. Baru setelah Vivi mengejar temannya, si Chong merasa lapar. Dia meminta Dingyi memberinya paha ayam, dan tiba-tiba menyadari suaranya kembali normal. Dia berniat memberitahu Vivi, tetapi Dingyi menasihati teman dekatnya untuk menikmati perhatian gadis itu. Dalam perjalanan mengejar Da11, Vivi bertemu Peng Pai lagi. Dia melihat si Chong mencarinya, jadi dia memintanya untuk melindunginya. Peng Pai bertanya-tanya, apakah Vivi tidak masuk ke jurusan tinjauan medis karena dia menyangkalnya dan juga tidak ingin mengungkit masa lalu. Setibanya di asrama, Da11 mengemasi barang-barangnya untuk pindah kamar. Dia menyalahkan Vivi karena tidak menganggapnya sebagai teman dekat. Jika Vivi mengatakan terus terang bahwa dia menyukai si Chong, dia bersedia membantu teman dekatnya. Mendengar Vivi menyangkal, Da11 menebak dia juga menyukai Peng Pai. Vivi marah dan tidak repot-repot menahan Da11. Tepat pada saat itu si Chong menelepon, mengingatkan Vivi untuk merawatnya sampai dia sembuh. Dia memergoki Vivi bertemu ketua kelas bernama Lin Bai Hui di perpustakaan. Si Chong menjadi sangat cemburu. Dia bertanya kepada ketua kelas bagaimana cara meningkatkan prestasi agar memenuhi syarat untuk pindah jurusan tahun depan. Bai Hui berniat mengundang klub untuk mendapatkan poin tambahan, jadi dia mengundangnya untuk bergabung. Si Chong mendengar Vivi ingin merekrut anggota klub bersama ketua kelas, lalu menariknya keluar dari perpustakaan. Dia sangat kesal, hingga suaranya yang sudah normal kembali. Dia ingin menebus kesalahannya dengan membantunya merekrut anggota untuk klub. Melihat Vivi menutupi matahari untuk melihat ponsel, si Chong dengan lembut memakaikan topi padanya. Si Chong juga dengan hati-hati merapikan rambutnya, membuat Vivi secara tidak sadar terpesona oleh senyumnya. Mereka pergi bersama ke stadion dan game, mewawancarai kebutuhan untuk bergabung dengan klub. Mengakhiri survei, Vivi membuat janji untuk bertemu si Chong beberapa hari lagi. Dia berpikir perasaan si Chong datang dan pergi dengan mudah, mungkin besok pagi dia bangun dan berpikir dia gila. Si Chong menegaskan dia sangat tulus, tetapi masih tidak bisa menahan Vivi. Melihat teman dekatnya menghela napas, Dingyi menebak Vivi menganggap si Chong kurang pengalaman dalam cinta. Dia berpikir bahwa pernyataan cinta harus dengan bunga segar dan musik menciptakan perasaan yang serius. Si Chong memutuskan untuk menggambar peta harta karun untuk memberikan kejutan kepada Vivi. Dia mengirim foto peta, membuat janji dengannya di titik akhir untuk bertemu. Vivi mengikuti petunjuk, secara tidak sengaja bertemu dengan Peng Pai. Dia mengatakan dia sedang duduk dengan seorang teman sekelas yang pindah jurusan dan ingin memperkenalkannya padanya. Di sisi lain, si Chong menunggu lama tetapi Vivi tidak datang. Dingyi mendesak teman dekatnya untuk meneleponnya karena alun-alun akan mati listrik. Tetapi Vivi sedang berbicara dengan seniornya, jadi tidak nyaman untuk mengangkat teleponnya. Si Chong cemburu, berlari dan menarik Vivi pergi. Kembali ke alun-alun, si Chong mempersembahkan sebuah mobil yang penuh dengan bunga segar untuk Vivi. Vivi, apakah kamu mengerti hatiku sekarang? Aku telah berpikir sangat lama dan tidak tahu mengapa. Di kepalaku hanya ada bayanganmu. Vivi, bisakah kamu menyukaiku? Pernyataan cinta si Chong membuat detak jantung Vivi meningkat. Dia menyentuh dinding, secara tidak sengaja menyalakan ratusan lampu. Vivi melepaskan tangannya, dan cahaya itu padam. Si Chong mengejarnya, memintanya menjelaskan fenomena tadi. Vivi merasakan listrik semakin kuat, lalu memeluk si Chong dengan erat. Dia terkejut tidak bisa berkata-kata, membiarkan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Vivi menstabilkan detak jantungnya, lalu melepaskan si Chong. Dia menjelaskan, tubuhnya membawa listrik. Ketika detak jantungnya meningkat, listrik akan semakin kuat. Jika saat itu dia menatap matanya, pasti akan muncul ilusi getaran. Setelah 24 jam, perasaan itu akan hilang. Si Chong bertanya-tanya,
Apakah ilusi bisa begitu nyata? Setibanya di asrama, Si Chong mencari informasi tentang fenomena orang yang membawa listrik. Dia mengirim pesan menuduh Vivi menyalurkan listrik 2 kali, membuatnya kehilangan 48 jam sebagai manusia. Dia menuntut Vivi menjadi budak lari-lari selama 24 jam untuk mengganti kerugiannya. Keesokan harinya di kantin, Si Chong dengan santai memesan makanan, lalu meminta Vivi membayar. Dia takut dia akan menyebarkan berita bahwa dia membawa listrik, jadi dia dengan patuh menurut. Si Chong tiba-tiba merasa mulutnya sedikit pahit, sangat membutuhkan segelas teh susu yang manis. Vivi baru saja membeli teh susu, tetapi harus mengupas udang untuk Si Chong. Di kafe, Si Chong meminta Vivi mengerjakan PR bahasa Inggris. Dia memintanya untuk melakukannya sendiri, karena sistem tidak mengenali suaranya. Si Chong tiba-tiba merasa mengantuk, takut dalam mimpinya secara tidak sengaja membocorkan rahasia Vivi. Dia dengan patuh menuruti, memanjakan keinginannya sepanjang hari. Setibanya di asrama pria, Si Chong membuat janji untuk bertemu Vivi besok. Dia mengingatkannya untuk menjadi pesuruh selama 24 jam penuh, tidak boleh kurang 1 detik pun. Keesokan harinya, Si Chong datang untuk mendengarkan kuliah bersama Vivi. Setelah dia selesai mempresentasikan topik penelitiannya, dia bertanya bagaimana cara melakukan terapi listrik pada tubuh manusia. Guru berkata waktunya terbatas, harus menyerahkan giliran kepada kelompok lain untuk presentasi. Setelah kelas, Si Chong mengikutinya dari belakang, dan bahkan memanggil Vivi Pikachu. Dia menjadi marah, melarangnya mengikutinya lagi. Si Chong bertanya pada dirinya sendiri, mengapa harus menunggu telepon dari orang yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Ding Yi menasihatinya untuk tidak keras kepala, jika rindu, telepon saja dia. Si Chong bersikeras menyangkal, mengingatkan Ding Yi untuk membuat batasan yang jelas dengan Vivi. Pergi menemui ketua OSIS, Vivi meminta persetujuan untuk membuka klub pijat fisik. Dia menyimpan dendam atas kejadian di mana dia mengembalikan topi Pikachu, jadi dia berjanji akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Vivi mendengar fans yang membutuhkan lebih banyak orang untuk mempersiapkan acara baru, lalu menawarkan diri untuk menebus kesalahannya. Setelah seharian menempel poster, fans yang menemukan itu adalah poster tahun lalu, jadi dia meminta Vivi menempelkannya lagi. Dia mendengar dia tidak ingin melakukannya, lalu melemparkan formulir persetujuan klub Vivi. Si Chong datang, menyuruh Vivi untuk menyetrumnya. Dia buru-buru membekap mulut Si Chong, tetapi tidak bisa menahan amarah di hatinya. Si Chong berpikir senior itu pantas dihajar karena berani menindas mahasiswa biasa. Fans yang mengingatkan Vivi jika dia tidak selesai menempel poster, dia tidak akan bisa membuka klub. Mengejar Vivi, Si Chong meminta maaf karena dia terlalu marah sehingga dia keceplosan. Dia menebak masalah listrik sangat memengaruhinya. Vivi ingat setiap kali dia menyetrum orang lain, itu menyebabkan banyak kesalahpahaman. Seluruh sekolah menggosipkan dia menggoda orang yang berbeda setiap hari. Bahkan teman terdekatnya pun meninggalkannya. Si Chong menebak Vivi ingin pindah jurusan karena jurusan rehabilitasi seringkali harus berinteraksi dengan orang lain. Di kolam renang, pelatih memuji Si Chong yang semakin maju. Namun, dia baru mencapai prestasi tingkat SMA. Ding Yi berpendapat jasa terbesar adalah Vivi, karena setiap kali dia bertemu dengannya, Sisung berenang lebih cepat daripada bebek. Sisung tiba-tiba teringat bahwa terapi listrik dapat mengurangi rasa sakit saat berolahraga. Mengundang Vivi ke kolam renang, Sisung memintanya untuk membantunya mencatat waktu. Dia melompat ke air, dengan tegas berenang lurus ke depan. Di bawah lampu kolam renang yang biru, setiap ayunan tangannya membelah air dengan kuat, meninggalkan riak rapi seperti potongan angin. Sisung mendengar rekornya 51 detik, lalu meminta Vivi untuk menyetrumnya. Dia pikir dia bercanda dan bergegas keluar. Sisung mengejarnya, bersikeras bahwa dia serius. Vivi merasa malu ketika melihat otot dada Sisung yang kencang. Dia menolak karena dia takut dia akan menyukainya lagi. Sisung berkata dia akan menutup matanya, dan jika dia jatuh cinta, dia tidak akan meminta Vivi untuk bertanggung jawab. Dia mendengar orang lain bergosip, dan dengan cepat mendorongnya kembali ke kolam renang. Handuk di tubuh Sisung jatuh, memperlihatkan seluruh tubuh bagian atasnya. Sisung menarik Vivi kembali, menyebabkan dia secara tidak sengaja menyentuh dadanya. Vivi dengan panik mendorongnya, tidak mengerti mengapa dia harus menyetrum Sisung. Dia mengungkapkan bahwa arus listrik dapat membuatnya berenang lebih cepat. Tepat pada saat itu, ketua kelas menelepon, mendesak Vivi untuk segera datang ke pertemuan kelompok. Karena tidak bisa meyakinkan Vivi, Sisung harus mencari metode transmisi listrik lain. Dia menggunakan balon, mesin terapi gabungan, baterai, bahkan risikonya membuat dirinya jatuh ke tanah. Mengundang Vivi, Peng Pai bertanya tentang Sisung. Dia mengatakan perusahaan tempatnya magang sangat ingin mengontraknya. Dia mendengar bahwa Sisung tidak bergabung dengan tim nasional karena cedera atau ingin bergabung dengan klub asing. Di sisi lain, Sisung tidak melihat Vivi membalas pesannya. Dia kebetulan bertemu Bai Hui, jadi dia bertanya apakah Vivi masih menyesal. Sisung berlari, menanyai mengapa Vivi tidak menjawab telepon. Peng Pai mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Dia magang di perusahaan
perusahaan manajemen olahraga. Dengan penampilan Sisung, dia sangat cocok untuk menjadi seorang selebriti. Sisung berterima kasih kepada seniornya, tetapi saat ini hanya ingin bergabung dengan tim nasional. Peng Pai berpikir bahwa jalur menjadi atlet profesional seperti permainan kartu, dan jika terjadi cedera, semuanya akan berakhir. Sisung tetap menolak karena dia siap menerima risiko. Dia meminta izin untuk pergi lebih dulu, dan tidak lupa memanggil Vivi untuk ikut bersamanya. Di ruang terapi, Sisung meminta Vivi untuk memberinya terapi listrik. Dia merasa Vivi cukup cocok dengan jurusan rehabilitasi. Vivi mendongak dan bertemu mata Sisung. Melihatnya malu, dia mengatakan sendi-sendinya jauh lebih nyaman. Jika dia memberinya terapi listrik setiap hari, kebugarannya pasti akan pulih dengan cepat. Vivi bertanya-tanya mengapa Sisung tidak bergabung dengan tim nasional sebelumnya. Melihatnya menghindari jawaban, dia memasang monitor detak jantung di pergelangan tangan Sisung. Dia memintanya untuk menatap matanya dan mengatakan bahwa dia tidak cedera. Dia buru-buru menutupi mata Vivi tanpa sengaja mendorongnya ke tempat tidur. Pada saat bulu-bulu beterbangan, Sisung merasa dunia hanya ada dia dan Vivi. Dia mendorongnya, memarahinya bodoh dan canggung. Sisung mengejarnya, terus-menerus meminta maaf kepada Vivi. Dia ingat dia pernah membiarkan Vivi menyentuh dadanya, dan dia tidak memintanya untuk bertanggung jawab. Vivi menuntut kembali jam tangannya, tetapi Sisung memintanya untuk memberinya terapi listrik. Vivi tidak bisa mendapatkannya dan jatuh menimpa Sisung. Dia tidak menyalahkannya karena menginjak sepatunya, dan dengan patuh mengembalikan jam tangan, hanya meminta Vivi untuk tidak marah lagi. Saya tidak pernah menyetrum siapapun terus-menerus, jadi saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Vivi, berenang adalah hal terpenting dalam hidupku. Apapun konsekuensinya, aku akan menanggungnya sendiri. Di gimnasium, Vivi berolahraga untuk meningkatkan detak jantungnya. Namun, Sisung tidak merasakan listrik sama sekali. Dia melihat olahraga Vivi tidak efektif, dan menempelkan tangannya ke pipinya. Vivi takut Sisung akan jatuh cinta padanya, jadi dia memeluknya erat-erat. Arus listrik yang dia keluarkan begitu kuat sehingga rambut Sisung berdiri. Dia segera membawanya ke kolam renang, mencoba mengukur rekor setelah disetrum. Membawa Vivi ke restoran, Sisung ingin mengisi ulang energinya. Dia secara pribadi menyuapi penyelamatnya, tetapi dia ingin makan sendiri. Melihat makanan di sudut mulut Vivi, Sisung dengan cepat menyekanya. Dia menegaskan ini adalah makan malam ucapan terima kasih, jadi dia bisa makan dengan nyaman. Kembali ke asrama, Sisung mendengar Ding Yi mengatakan bahwa bioskop sedang menayangkan film Pahlawan Petir. Dia merasa itu mirip dengan kemampuan Vivi, jadi dia memesan tiket secara online. Bertemu Vivi di halaman sekolah, Sisung mengajaknya pergi menonton film. Dia menduga dia sedang menunggu Peng Pai, yang kebetulan juga pergi menonton film. Vivi merasa sedikit canggung, jadi dia mengajak Sisung untuk pergi bersama. Di bioskop, Sisung cemburu saat Peng Pai memberikan popcorn kepada Vivi. Dia ingat Vivi makan banyak, jadi dia memberinya sekantong popcorn besar miliknya. Saat Peng Pai pergi ke toilet, Vivi tertidur di kursi. Sisung dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya yang kokoh. Peng Pai masuk dengan sengaja membangunkan Vivi. Dalam perjalanan pulang, Sisung mengeluh bahwa Vivi hanya menonton 10 menit dan langsung tidur sampai akhir film. Peng Pai ingat bahwa Vivi tidak suka menonton film, hanya menyukai kenyamanan di bioskop, jadi mudah tertidur. Keesokan harinya di gimnasium, Vivi mengeluh harus bangun pagi. Dia menyuruh Sisung untuk segera mengisi daya, sehingga dia bisa kembali ke sekolah. Dia meraih tangannya, tetapi arusnya terlalu lemah. Vivi membuat janji untuk hari lain karena dia masih mengantuk. Sisung meminta Vivi untuk menangkap bola sebelum dia melepaskannya. Dia melihat Vivi secara tidak sengaja jatuh ke belakang dan buru-buru menariknya ke dadanya. Detak jantung Vivi meningkat, menyebabkan arus listrik menyebar ke seluruh tubuh Sisung. Pada saat itu, seluruh dunia seakan hening, hanya tersisa suara listrik yang berdesir di dadanya. Mendengar langkah kaki Peng Pai, Sisung melepaskan tangan Vivi. Tepat pada saat itu, seorang teman sekelas menelepon, mengatakan bahwa mereka telah membuat janji dengan Presiden OSIS. Mengetahui bahwa Sisung meminta persetujuan untuk membuka klub, fans yang meminta juniornya untuk membungkuk meminta maaf terlebih dahulu. Sisung mengatakan dia sedikit temperamental, dan jika dia dirugikan tetapi tidak disetujui, dia pasti akan secara tidak sengaja memukul kepala seseorang. Fans yang mendengar bahwa keluarga Sisung berada dalam kondisi yang baik, jadi dia meminta sponsor untuk OSIS. Sisung setuju, dengan syarat diizinkan membuka klub untuk Vivi. Di sisi lain, Peng Pai bertanya-tanya apakah Sisung tahu bahwa Vivi bisa mengeluarkan listrik. Dia percaya bahwa dia pasti akan merahasiakannya. Peng Pai bertanya, apakah Vivi percaya karena Sisung menyukainya. Vivi mengatakan bahwa Sisung secara tidak sengaja bersentuhan dengan arus listrik, jadi dia bereaksi padanya. Peng Pai menyadari bahwa rumor tentang Vivi yang menjalin hubungan selama sekolah menengah semuanya disebabkan oleh arus listrik di tubuhnya. Vivi tidak ingin mengungkit masa lalu, jadi dia meminta izin untuk pergi lebih dulu. Di kolam renang, Vivi
Vivi mengatakan bahwa Peng Pai tahu tentang dia yang menyetrum Sisung. Tetapi dia tidak seperti Sisung, yang mengancam akan menyebarkannya ke semua orang. Sisung meyakinkan bahwa dia tidak akan mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun. Jika ada yang berani menindas Vivi, dia pasti akan melindunginya. Mendengar Vivi mengatakan tidak perlu, Sisung dengan marah menariknya ke dalam pelukannya. Kembali ke rumah, Sisung meminta ibunya untuk melihat buku kas. Dia curiga Presiden OSIS menggelapkan dana. Nyonya Maich untuk pertama kalinya melihat putranya mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, jadi dia menduga itu terkait dengan Vivi. Keesokan harinya, pelatih Bai mengkritik rekor Sisung. Dia melihat lingkaran hitam di bawah mata muridnya, menduga dia begadang bermain game. Dia menghukum setiap orang untuk berenang 20 putaran, dan jika tidak selesai, mereka tidak diizinkan makan. Mengundang Vivi ke alun-alun, Sisung memberinya segelas teh susu yang sulit didapat. Melihat Sisung diam-diam menatapnya, Vivi menduga dia tidak berani minum teh susu karena takut rekornya akan menurun. Sisung kemudian menarik teh susu ke mulutnya, membuktikan bahwa dia masih bisa memecahkan rekor seperti biasa. Mengantar Vivi kembali ke depan asrama putri, Sisung melihatnya makan permen durian. Vivi menemukan bahwa Sisung membenci bau durian. Dia mengancamnya untuk tidak mencarinya sepanjang waktu jika tidak ada hal mendesak. Sisung buru-buru menarik tangan Vivi, menanyai apakah dia tidak menganggapnya sebagai teman. Vivi berpikir bahwa selera mereka berbeda, jadi bagaimana mereka bisa dianggap teman. Sisung kemudian memasukkan permen durian ke dalam mulutnya, menegaskan bahwa dia berasal dari dunia yang sama dengan Vivi. Ketika meminta untuk membuka klub, Vivi disuruh membersihkan. Peng Pai datang, memperingatkan fans yang untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Dia menyuruh Vivi untuk tidak peduli dengan orang seperti dia. Dia memberinya permen rasa nanas, lalu mengajaknya ke perpustakaan. Di sisi lain, Sisung datang untuk menyerahkan buku kas OSIS. Nona Meling berterima kasih kepada Sisung atas laporannya dan berjanji akan menindak tegas perilaku kotor ini. Sisung memberitahu Vivi kabar baik, tetapi Peng Pai yang mengangkat telepon. Dia harus menunggu di depan asrama dan melihat Peng Pai memberikan hadiah kepada Vivi. Sisung angkat bicara, mengingatkan Vivi bahwa sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Dia dengan cepat menariknya pergi, meninggalkan Peng Pai yang kecewa. Di kolam renang, Sisung bertanya, kemana Vivi pergi dengan Peng Pai? Dia mengatakan dia pergi ke perpustakaan, lalu membuka kotak hadiah dari Peng Pai. Sisung merebutnya dan bersikeras untuk tidak mengembalikannya. Mendengar Vivi mengeluh bahwa dia lebih kekanak-kanakan daripada Peng Pai, Sisung melempar sarung tangan ke kolam. Vivi pergi dengan marah, sementara Sisung melompat ke air untuk mengambil sarung tangannya. Keesokan harinya, sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Presiden OSIS. Nona Meling secara pribadi menyetujui permohonan untuk mendirikan klub pijat fisik. Vivi mengira Peng Pai yang membantunya, jadi dia mengiriminya pesan ucapan terima kasih. Sementara itu, Sisung pergi untuk pemeriksaan kesehatan, tetapi hanya menunggu pesan dari Vivi. Dokter mengatakan pemulihannya baik, tetapi belum bisa kembali normal. Tepat pada saat itu, putri dokter datang, yang ternyata adalah Junjun. Nyonya Maich ingat terakhir kali mereka bertemu, Junjun masih seorang gadis kecil. Ketika dia masih kecil, Junjun sering menempel pada Sisung, tetapi dia tidak mengingatnya. Nyonya Maich mendengar Junjun bersekolah di sekolah yang sama dengan Sisung, jadi dia meminta putranya untuk mengantar temannya kembali ke sekolah. Di dalam mobil, Sisung menanyakan jadwal kelas rehabilitasi. Junjun menduga dia tertarik pada Vivi, tetapi Sisung dengan cepat menyangkalnya. Dia memberinya sekotak mainan sebagai hadiah karena sudah lama tidak bertemu. Menduga Vivi akan mencari ketua kelas, Sisung menunggunya terlebih dahulu. Dia dengan gembira menjawab ucapan terima kasih, tetapi tanpa diduga dia berpikir Peng Pai yang membantunya. Sisung tidak repot-repot menjelaskan, dan pergi lebih dulu. Melihat Vivi kesulitan membagikan selebaran untuk mempromosikan klub, Peng Pai membelikannya segelas teh susu. Vivi berterima kasih kepada seniornya karena telah membantunya membuka klub. Peng Pai tidak mengerti apa yang terjadi, jadi Vivi menyeret ketua kelas untuk membagikan selebaran. Saat lewat, Sisung mengolok-olok Vivi karena bodoh, tidak tahu cara membagikan selebaran secara efektif. Dia merebut selebaran dan mencontohkan satu kali untuknya. Sisung memakai topi Pikachu dan duduk menghalangi jalan. Tentu saja cara ini efektif, membuat klub berhasil merekrut lebih dari 200 anggota. Saat memasang kabel listrik untuk Vivi, Sisung secara tidak sengaja membaca pesan dari Peng Pai yang mengajaknya bertemu. Dia kesal dan menyakiti Vivi, lalu pergi dengan marah. Dia kembali untuk menjelaskan tentang pembukaan klub, tepat ketika dia sakit perut karena menstruasi. Sisung menyuruh Vivi naik ke punggungnya, lalu menggendongnya kembali ke asrama. Vivi semakin tidak nyaman dan bersandar di dada Sisung. Tepat pada saat itu, Dai 11 lewat dan segera membawa sahabatnya kembali ke kamar.
Vivi bertanya-tanya apakah Dai 11 pindah kembali ke asrama dan bahkan mengganti spray seperti dirinya. Dai 11 tersenyum sinis, tetapi Vivi tahu sahabatnya tidak marah lagi padanya. Di sisi lain, Sisung teringat saat Vivi bersandar di dadanya. Dia menduga dia tersengat listrik, jadi dia merasa sangat bahagia. Untuk menyambut anggota baru, Vivi mengadakan pesta kesehatan. Sisung datang untuk membantu, tetapi Vivi sedikit menghindarinya. Melihatnya kesulitan menggantung bintang di langit-langit, Sisung mendekat dan menggendong Vivi turun. Dia memanfaatkan tinggi badannya yang alami dengan mudah membantunya. Dia mengetuk kepalanya dengan ringan, menyuruhnya untuk tidak mencoba meraih terlalu tinggi jika dia pendek. Di pesta kesehatan, Bai Hui mengundang seorang sukarelawan untuk pijat. Vivi tidak melihat ada yang maju, jadi dia mengundang Dingyi. Tepat pada saat itu, Peng Pai datang untuk memberi selamat, tetapi meminta izin untuk kembali ke perusahaan untuk lembur. Sisung kesal, menarik Vivi keluar. Dia bertanya, apa hubungannya dengan Peng Pai? Kedua teman sekelas yang lewat secara tidak sengaja memotong pembicaraan, menyebabkan Vivi lari ke dalam ruangan dengan panik. Setelah pesta selesai, Vivi tinggal untuk membereskan barang-barang. Sisung memanggil, yang mengejutkannya dan dia jatuh ke dalam pelukannya. Namun, lutut Sisung terbentur ke tanah. Di luar, penjaga keamanan memakai headphone dan mengunci pintu tanpa menyadari ada orang di dalam. Melihat Sisung semakin kesakitan, Vivi buru-buru mencari teleponnya. Dia ingat bahwa dia memberikannya kepada Dai 11. Sisung merabat telepon di sakunya, tetapi berpura-pura memberikannya kepada Dingyi. Sambil menunggu seseorang datang untuk membuka pintu, Vivi bertanya apakah lutut Sisung pernah terluka. Sisung menyangkalnya, tetapi Vivi tahu dia selalu menyembunyikannya. Sisung bercerita bahwa ketika dia di sekolah menengah, dia pernah menyelamatkan seorang anak sehingga lututnya terluka. Sisung juga ingin mendengar rahasia Vivi. Dia bercerita bahwa dia sangat membenci kondisi fisiknya yang dapat mengeluarkan listrik. Tetapi setelah dia menyelamatkan seseorang, dia tiba-tiba merasa dirinya cukup keren. Sisung tiba-tiba tertidur di bahu Vivi. Dia berbisik terima kasih padanya, yang membuat Sisung tersenyum puas. Setelah bersama hingga pagi, Vivi terbangun dan diam-diam mengagumi wajah Sisung. Tepat ketika dia membuka matanya dan buru-buru duduk, Sisung mendengar telepon dari Dingyi dan baru ingat bahwa dia berpura-pura tidak tahu. Dia menyalahkan Dingyi karena meninggalkan teleponnya di saku, tetapi tidak memberitahu dia. Kembali ke kolam renang, pelatih Bai mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan pertandingan persahabatan internal sebelum kualifikasi untuk tim nasional. Tepat pada saat itu, Peng Pai datang untuk mengundang Sisung untuk berpartisipasi dalam sebuah acara dengan perenang terkenal bernama Huan Yang. Sisung menolak karena dia ada urusan besok. Secara kebetulan bertemu Vivi yang datang untuk memberikan sesuatu kepada Sisung, Peng Pai mengundangnya untuk menghadiri acara tersebut. Vivi sangat mengagumi Huan Yang dan langsung menerima ajakan seniornya. Mendengar Vivi pergi ke acara di perusahaan Peng Pai, Dai 11 bertanya kepada sahabatnya mengapa dia begitu mudah memaafkannya. Dia mengingatkannya bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika Vivi diganggu, dialah yang berbalik dan pergi. Melihat Vivi mengagumi Huan Yang, Sisung memamerkan medali emas pertamanya yang diberikan olehnya. Dia mengambil teleponnya untuk mengambil foto selfie, menyuruhnya untuk menyimpannya sampai dia terkenal. Saat bertemu Huan Yang, Vivi tidak bisa masuk ke kerumunan. Tepat pada saat itu, Peng Pai keluar dan menyambutnya untuk mengunjungi perusahaannya. Dai 11 merasa sedih karena Vivi pergi menemui Huan Yang. Dai 11 menyalahkan Sisung karena tidak menjaga Vivi, membiarkannya berinteraksi dengan Peng Pai. Dai 11 bercerita bahwa saat sekolah menengah, Vivi digosipkan sampai harus pindah sekolah. Saat itu, orang yang paling dia percaya adalah Peng Pai. Tapi dia berbalik dan pergi, menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Vivi bertemu dengan idolanya secara pribadi. Dia memberinya buku catatan berisi rekornya. Meskipun Huan Yang sudah pensiun, dia sangat menyukai hadiah yang bermakna ini. Vivi meminta tanda tangan Huan Yang dan kebetulan memintanya untuk menulis beberapa kata penyemangat untuk teman renangnya. Peng Pai menyuruh Vivi menunggu sebentar untuk mengantar Huan Yang. Tepat pada saat itu, dua penggemar datang dan menampar wajah Vivi. Berani-beraninya dia masuk melalui pintu belakang untuk bertemu Huan Yang. Vivi membela diri, secara tidak sengaja menyetrum salah satu dari mereka. Wanita itu berteriak, memanggil semua orang untuk menangkap Vivi. Di bawah, Sisung tidak bisa menelepon Vivi, jadi dia menerobos masuk ke perusahaan. Dia berhasil menghentikan tangan jahat yang diarahkan langsung ke arahnya. Dia menariknya keluar, tepat saat Peng Pai datang dan memberinya tas. Dia meminta maaf karena tidak tahu banyak hal seperti itu terjadi. Sisung menyalahkan Peng Pai karena menggunakan kalimat tidak tahu untuk melepaskan semua tanggung jawab. Peng Pai, apakah kau tahu Vivi diganggu sampai harus pindah sekolah? Kau adalah orang munafik. Setelah ini, kau harus menjauh darinya. Peng Pai menjelaskan, pada hari itu ayahnya mengalami kecelakaan. Saat ibu teman sekelas datang ke sekolah memarahi Vivi karena merayu putranya, Peng Pai mendengar berita bahwa ayahnya hampir meninggal. Setelah ayahnya meninggal, Peng Pai pindah rumah
rumah bersama ibunya. Dia pernah mengirim pesan, tetapi Vivi telah mengganti nomor teleponnya. Pada ujian pijat seluruh tubuh, Vivi menunggu lama tetapi tidak melihat Sisung. Dia masuk dan meminta profesor untuk menunggu temannya beberapa menit lagi. Akhirnya, Sisung tiba. Dia buru-buru berbaring di tempat tidur dengan patuh menjadi kelinci percobaan untuknya. Melihat Vivi dari jarak dekat, merasakan tangannya bergerak di tubuhnya, jantung Sisung ingin melompat keluar dari dadanya. Vivi menganyam jari-jarinya ke jari-jari Sisung, membuat matanya terpaku padanya. Pada saat intim ini, dia merasa seluruh dunia hanya tersisa Vivi. Di toko serba ada, Vivi belum mengundang Sisung untuk berbelanja dengan nyaman. Namun, dia hanya memikirkan momen yang mendebarkan tadi. Dalam perjalanan pulang, Sisung tiba-tiba mencegat Vivi, tetapi dia masih tidak bisa menghindari Peng Pai. Seniornya membelikan makanan ringan untuk Vivi, membuat Sisung cemburu dan pergi lebih dulu. Kembali ke asrama, Sisung merasa gelisah. Dia menelepon Vivi untuk meminta terapi listrik, mengingatkannya untuk mengundangnya makan, tetapi teleponnya dimatikan di tengah jalan. Bertemu Sisung, Vivi mengatakan ketua kelas sudah tahu tentang rencananya untuk pindah jurusan. Dia sibuk menjelaskan kepadanya, jadi dia tidak bisa menjawab telepon. Sisung menghela napas lega, menggunakan alasan terapi listrik untuk menggandeng tangan Vivi jalan-jalan. Dia mengakui bahwa dia kurang pengalaman berkencan dan hanya tahu cara membawanya ke pusat perbelanjaan. Vivi mengklarifikasi, kita tidak sedang berkencan. Vivi, lalu hubungan kita ini apa? Tepat ketika dia melihat pasangan di sebelahnya berciuman, Vivi dengan malu-malu pergi berbelanja. Sisung mengingatkan Vivi bahwa dia tidak cocok memakai kaos oblong, jadi dia harus memilih pakaian yang sesuai dengan tubuh mungilnya. Dia menariknya ke toko yang menjual pakaian pasangan, membujuk Vivi untuk memakai pakaian yang sama dengannya. Dia berencana memakai kacamata couple, tapi Vivi tidak menyukainya. Taesung menyalahkan Vivi, melepaskan sengatan listrik tanpa peringatan. Vivi membela diri, sepanjang hari ini dia tidak melepaskan sengatan listrik. Taesung bingung karena dia benar-benar bergetar selama kompetisi memijat. Saat tiba di restoran, Vivi melihat Taesung sangat aneh, kadang tidak peduli, kadang menatapnya lekat-lekat. Dia khawatir Taesung demam, tapi Taesung hanya bertanya, apakah Vivi yakin tidak mentransfer listrik kepadanya selama kompetisi. Vivi tidak mengerti apa yang dikatakan Taesung, dia mengingatkannya untuk segera makan sebelum makanannya dingin. Pagi-pagi sekali, Bang Pai sudah meminta seseorang untuk mengantarkan makanan untuk Vivi. Dia juga menelepon, mengajak Vivi untuk datang ke restoran baru yang baru dibuka di dekat sekolah di akhir pekan. Menunggu di bawah asrama putri, Taesung meminta Itai untuk memanggil Vivi. Dia mengatakan Vivi sakit, tidak mengangkat teleponnya. Itai berpikir Taesung tidak perlu membelikan makanan ringan untuk Vivi, karena Vivi sudah memiliki Bang Pai. Mereka belum berpacaran, tapi masa depan tidak pasti. Duduk makan bersama Bang Pai, Vivi menerima pesan minta tolong dari Kuan-Kuan. Dia buru-buru minta izin untuk pergi lebih dulu, kembali ke gerbang sekolah untuk mencari Kuan-Kuan, tetapi orang yang mengikutinya adalah Hadu. Dia mendengar belakangan ini ada orang mesum yang membuntuti siswi, jadi dia diam-diam mengikuti di belakang Kuan-Kuan. Di sisi lain, Taesung menelepon dan memberitahu Vivi untuk menunggunya. Tepat saat orang mesum itu menerjang, dia tersengat listrik dari Vivi dan terjatuh ke tanah. Kuan-Kuan bergegas menghampiri, membawa Vivi ke ruang penjaga keamanan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana Vivi bisa mengalahkan orang mesum yang melarikan diri. Taesung segera menjelaskan, dia meminjamkan alat listriknya kepada Vivi. Melihat Vivi yang khawatir, Taesung meyakinkan bahwa tidak ada yang melihatnya melepaskan sengatan listrik. Jika ada, mereka akan mengira mata mereka berkunang-kunang. Dia memberinya permen manis, berharap Vivi akan merasa lebih baik. Melewati jalan tempat mereka bertemu orang mesum itu, Kuan-Kuan menemukan ada kamera keamanan. Dia menarik Vivi ke ruang keamanan, siapa tahu bisa merekam wajah orang mesum itu. Penjaga keamanan melaporkan bahwa tadi malam, kamera di jalan itu mengalami sedikit masalah. Penjaga keamanan itu berjalan pincang persis seperti orang mesum itu. Secara kebetulan bertemu Taesung di luar, Vivi curiga penjaga keamanan itu adalah orang mesumnya. Taesung memarahi Vivi karena tidak patuh, berani menyelidiki kejahatan sendirian. Taesung mengatur nomor teleponnya sebagai kontak darurat di ponsel Vivi, menyuruhnya untuk segera menelepon jika ada sesuatu. Di kolam renang, Vivi tidak bisa fokus mentransfer listrik. Taesung tiba-tiba menggendongnya, dan ternyata itu sangat efektif. Bahkan suaranya pun berubah. Taesung tertawa karena hanya mempermainkan Vivi. Dia meminta Vivi untuk menghitung waktu, melihat kemampuannya setelah menerima aliran listrik. Mendengar prestasinya meningkat, Taesung bangga bahwa dia telah mencapai level internasional. Dia memberitahu Vivi untuk menunggunya menang, dan dia akan menobatkannya sebagai dokter pemulihan pertama untuk juara Olimpiade masa depan. Saat mempersiapkan rapat, Taesung ingin menjebak si orang mesum. Dia meminjam beberapa gaun dari Kuan-Kuan, meminta In NHT untuk menyamar sebagai wanita cantik. Mereka mendorong In NHT ke toilet wanita pada malam hari, untuk menunggu orang mesum itu muncul. Sambil menunggu ular keluar dari sarangnya,
Hadu diam-diam mengamati Kuan-Kuan. Vivi tertidur di bahu Taesung, membuat dia tidak berani bergerak. Dia perlahan-lahan mendekat, semakin dekat dengan napas Vivi. Tepat pada saat itu, INHT mengejar orang mesum itu keluar. Vivi berhasil menangkapnya, lalu didorong olehnya ke arah Taesung. Ciuman yang tidak terduga, membuat hati keduanya tanpa sadar berdetak bersama di dalam dada. Akhirnya, orang mesum itu tertangkap. Polisi memuji pengorbanan INHT yang tidak kecil, tetapi jangan memanfaatkan status sebagai laki-laki untuk berhadapan dengan penjahat. Dalam sebuah perayaan, Kuan-Kuan telah menyiapkan bendera penghargaan untuk teman-temannya. Dia tidak sengaja menjatuhkan surat cinta, membuat semua orang penasaran siapa orang itu. Kuan-Kuan menunjuk ke arah Taesung, lalu buru-buru beralih ke Hadu. Setelah mendengar cerita tentang orang mesum, Bang Pai memberitahu Vivi untuk membatasi pergi sendirian di malam hari. Dia mengingatkannya akan janji besok merayakan ulang tahun bersamanya. Vivi ingat besok Taesung ada kompetisi internal, tetapi dia tidak tega menolak seniornya. Ternyata, Bang Pai berencana menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan perasaannya kepada Vivi. Di sisi lain, Taesung mendengar Itai mengatakan Vivi sibuk menghadiri ulang tahun Bang Pai. Dia memasuki lintasan balap, matanya masih mencari Vivi. Taesung terkejut dan memulai lebih lambat dari lawannya. Di luar, Vivi tidak sengaja melihat dua temannya sedang menonton siaran langsung pertandingan. Kondisi Taesung tidak baik membuat Hadu unggul. Dia buru-buru berlari kembali ke arena, secara kebetulan bertemu dengan seniornya di jalan. Seniornya mengungkapkan bahwa Bang Pai berencana menyatakan perasaannya kepada Vivi. Sementara itu, Taesung yang berada di belakang Hadu langsung pergi dengan kesal. Vivi datang mencari Taesung, tetapi Tai mengatakan bahwa ia mendapatkan hasil terburuk sejak bergabung dengan tim. Kembali ke asrama, Vivi mengirim pesan untuk menghibur Taesung tetapi menghapusnya karena dia ingin bertemu langsung. Namun, Vivi tidak tahu bahwa dia masih menunggu panggilan atau pesan. Diam-diam menyalahkan Vivi yang bersenang-senang di pesta ulang tahun hingga lupa jalan pulang. Menunggu di depan pintu asrama putra, Vivi membelikan minuman energi untuk Taesung. Dia menolak dan tidak perlu Vivi mengkhawatirkannya. Vivi mengancam jika Taesung masih kesal, dia tidak akan membantunya lagi. Taesung setuju tidak akan bertemu Vivi lagi. Tapi di malam hari, dia tanpa sadar datang ke asrama putri, berencana untuk memanggilnya seperti sebuah kebiasaan. Keesokan harinya, Lu Pijat menempelkan pengumuman untuk mengadakan seminar. Tepat saat ketua himpunan mahasiswa yang baru lewat, dia berpesan kepada juniornya jika butuh bantuan bisa mencarinya. Senior di samping memuji keberanian Taesung, berani melaporkan ketua himpunan periode sebelumnya. Vivi menyadari orang yang membantunya bukan Bang Pai, melainkan Taesung. Sesampainya di gedung olahraga, Vivi melihat Taesung tergeletak di samping kolam renang. Dia khawatir, berlari untuk memberikan CPR dan pernapasan buatan kepada Taesung. Dia perlahan sadar, menyadari bahwa Vivi adalah gadis yang pernah menyelamatkannya. Dia terkejut, menariknya untuk menyentuh bibirnya. Vivi, ternyata itu kamu. Taesung mengira dia berhalusinasi, jadi dia pingsan. Vivi panik, memanggil orang untuk menyelamatkan Taesung. Melihat Vivi tertidur di samping ranjang rumah sakit, Taesung teringat kejadian di masa lalu. Dalam perjalanan pulang sekolah, dia melihat sebuah mobil melaju ke arah seorang anak kecil. Dia buru-buru menyelamatkan anak itu, sayangnya lututnya menabrak mobil. Pada saat Taesung paling tidak sadar, aliran listrik telah membangunkannya. Bayangan penyelamatnya selalu terukir di benaknya. Vivi bangun, merasa lega karena demam Taesung sudah turun. Dia menarik tangan Vivi untuk tetap tinggal, tetapi tetap tidak mau membuka matanya untuk melihat Vivi. Dia menganggapnya kekanak-kanakan, lalu dengan malu-malu menarik tangannya. Taesung ingin tahu apakah Vivi pernah menyelamatkan seseorang saat kelas 12. Tepat pada saat itu, tim lampu membawa buah-buahan untuk mengunjungi sahabat mereka. Vivi meminta izin untuk pergi ke kantin menemui Bang Pai, membuat Taesung marah dan tidak bisa berkata-kata. Saat makan dengan Bang Pai, Vivi meminta maaf karena tidak datang ke ulang tahunnya. Bang Pai menduga Vivi sibuk menonton pertandingan Taesung. Dia bertanya terus terang, apakah Vivi menyukai Taesung. Dia ingin menyangkalnya, tetapi dia ragu, karena pada saat bibirnya menyentuh bibir Taesung tadi, hatinya benar-benar bergetar. Vivi beralasan sibuk, buru-buru meminta izin untuk pergi. Dia kembali ke ruang kesehatan, tetapi Taesung sudah tidak ada di sana. Hadu punya cara, diam-diam membawa Vivi ke asrama putra untuk membujuk Taesung. Mengetahui Vivi datang, Taesung berpura-pura dingin dan membaca buku. Vivi membujuk Taesung untuk segera makan, tanpa sengaja menyentuh jari-jarinya. Taesung bertanya-tanya, apa yang kamu bicarakan dengan Bang Pai? Vivi menceritakan bahwa dia tidak menghadiri ulang tahun Bang Pai,
jadi dia datang untuk meminta maaf kepada seniornya. Dia sibuk datang menonton pertandingan Taesung, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak sempat. Taesung langsung mendapatkan kembali semangatnya, melupakan hasil buruk di pertandingan terakhir. Dia berpikir bahwa dia bersemangat bukan karena aliran listrik, tetapi hanya karena kehadiran Vivi yang datang menonton pertandingannya. Saat Taesung keluar untuk membeli air minum, Vivi tertarik dengan robot di dalam tasnya. Dia tidak sengaja menemukan laporan pemeriksaan kesehatan yang tertulis nama Taesung. Di luar, Taesung merapikan penampilannya untuk masuk menemui orang yang disukainya. Dia masuk dan melihat Vivi memegang laporan pemeriksaan kesehatan dan dengan panik bergegas mengambilnya. Namun, dia secara tidak sengaja memeluk gadis kecil itu dengan erat. Vivi dengan malu-malu bertanya kepada Taesung mengapa dia harus mencuri laporan pemeriksaan kesehatan. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir tidak bisa masuk ke tim nasional. Vivi menarik Taesung untuk mengembalikan barang itu ke tempat semula. Dia melompat-lompat agar detak jantungnya meningkat untuk mempermudah membuka pintu. Taesung mendengar langkah kaki, buru-buru menarik Vivi untuk bersembunyi di dalam. Dia mendorong Vivi ke dinding, menduga Vivi pernah mengikutinya ke ruang arsip. Di restoran, Vivi bertanya kepada Taesung, "Apa kamu tidak bertanya mengapa aku mengikutimu ke ruang arsip?" Taesung ingat Vivi tidak pernah mengungkapkannya dan bahkan memberitahu rahasia membawa listrik kepadanya. Oleh karena itu, dia percaya Vivi tidak memiliki niat buruk. Pergi menemui ketua kelas, Vivi meminta dia untuk mengajarinya cara pemulihan fungsi sendi lutut. Dia mulai mempelajari setiap titik akupuntur di tubuh, rajin membaca buku hingga tengah malam. Dipanggil ke kantor fakultas, Bu Emlin memintanya untuk menjelaskan alasan menyembunyikan laporan pemeriksaan kesehatan. Taesung bersedia menerima hukuman, hanya meminta sekolah untuk tidak mengumumkan cederanya. Bu Emlin mengingatkan Taesung untuk memahami tingkat keseriusan masalah ini. Setelah Taesung keluar, Nyonya MCH menyalahkan anaknya yang berani mencuri laporan pemeriksaan kesehatan. Dia meminta Taesung untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang dan meminta Vivi untuk menemaninya. Setelah perawatan, dokter mendiagnosis bahwa agak sulit bagi lutut Taesung untuk pulih seperti semula. Nyonya MCH menyuruh anaknya untuk tinggal untuk perawatan lebih lanjut, lalu menarik Vivi keluar untuk menunggu. Dia mengeluh tentang penentangan Taesung, meninggalkan janji pemeriksaan dengan ahli dari Amerika untuk datang ke pertemuan dengan atlet Hwan DNG. Vivi mengatakan dia mengambil jurusan pemulihan dan dia pasti akan menyembuhkan Taesung. Di depan gerbang sekolah, Vivi berterima kasih kepada Taesung karena telah datang untuk menyelamatkannya saat pertemuan Hwan DNG. Dia menyuruh Vivi untuk tenang karena dia pasti tidak akan menyerah pada renang. Keesokan harinya, sekolah menempelkan pengumuman yang mengecam Taesung. Semua orang berpikir seorang atlet unggulan seperti Taesung akan mengakhiri karirnya di sini. Bertemu Bakhi, Vivi memintanya untuk pindah ke asrama Taesung untuk memijatnya di waktu luang. Bakhi segera menerimanya karena dia membutuhkan subjek uji coba. Tetapi sebagai gantinya, Vivi harus berpartisipasi dalam lari atletik di acara olahraga sekolah. Di sisi lain, pelatih memberitahu bahwa tim nasional sudah mengetahui cedera Taesung. Dia menyalahkan muridnya karena kurang percaya padanya yang menyebabkan situasi ini. Dia berpikir semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit tekanan yang akan dia rasakan, tetapi sebenarnya itu adalah pelarian. Bertemu Bang Pai di halaman sekolah, Vivi memintanya untuk mengatur pertemuan antara Hwan DNG dan Taesung. Dia tahu itu akan sedikit sulit, jadi dia hanya bertanya kepada seniornya. Mendatangi rumah Taesung, Vivi mendengar Nyonya MCH mengatakan, dia mengunci diri di kamar sepanjang hari. Taesung mendengar suara Vivi, dengan panik merapikan barang-barang, lalu berpura-pura duduk membaca buku. Vivi tahu dia malu sehingga tidak pergi ke sekolah, tetapi teman-temannya juga tidak bergantung pada Taesung. Dia merajuk berbaring di tempat tidur. Vivi memaksa Taesung kembali ke sekolah tanpa sengaja jatuh ke pelukannya. "Vivi, mengapa kamu masih memelukku?" Tepat saat Nyonya MCH membawa buah-buahan, dia buru-buru memutar badan dan menyuruh keduanya untuk melanjutkan. Dia berpura-pura meminta Taesung untuk turun membuang sampah, untuk menyalahkan anaknya yang perkembangannya terlalu cepat. Dia melihat Vivi meminta izin untuk pulang dan menahannya untuk tetap di sana melihat foto-foto masa kecil Taesung. Mendengar ibunya dengan gembira menceritakan kenangan masa kecilnya, Taesung meminta ibunya untuk menghormati privasinya. Nyonya MCH menganggap dia menyimpan foto-foto ini untuk ditunjukkan kepada Vivi. Taesung ingat ibunya akan pergi ke kelas yoga, jadi dia mengusirnya dengan halus. Vivi bertanya-tanya mengapa Taesung suka berenang. Dia bercerita bahwa ketika dia masih kecil, dia pergi berenang dan secara kebetulan bertemu dengan seorang atlet profesional yang adalah guru DNG. Dia langsung menyukai Taesung dan kemudian bertekad untuk melatihnya hingga tahun ketiga sekolah menengah atas. Vivi meminta Taesung untuk membawanya menemui guru DNG. Setelah bertemu guru DNG, Taesung meminta maaf karena telah mengecewakan gurunya. Dia mengalami cedera lutut sehingga dia tidak bisa masuk tim nasional di masa lalu. Guru DNG memberikan hadiah kepada Taesung, yaitu surat teguran masa kecilnya. Dia ingat anak laki-laki itu di masa lalu, yang selalu memiliki semangat pantang menyerah. Dia menegaskan bahwa selama hidupnya sebagai pelatih,
dia hanya bertemu satu atlet unggulan seperti Taesung. Dia tidak hanya memiliki bakat tetapi juga sangat pekerja keras. Dia percaya suatu hari nanti Taesung akan mewakili negaranya di kompetisi internasional. Sebelum berpisah, guru DNG mengingatkan muridnya untuk merawat pacarnya dengan baik. Dia telah lama menyadari perasaan tersembunyi di hati Taesung. Di depan gerbang sekolah, Taesung buru-buru menutupi wajahnya dengan topi. Vivi bertanya-tanya apakah dia masih takut malu di depan teman-teman sekolahnya. Taesung membela diri, dia khawatir orang lain akan melihat dan menyebarkan desas-desus yang tidak benar tentang Vivi. Dia setuju untuk mengantar Vivi kembali ke asrama, tetapi harus melalui jalan yang dia pilih. Vivi menyadari bahwa Taesung tidak ingin melewati tempat yang ramai, dan diam-diam menutupi wajahnya. Dia berpura-pura bertemu In NHT, dan benar saja, Taesung juga bersembunyi di belakangnya. Dia menegaskan bahwa dia tidak takut malu, dia mengambil jalan yang lebih kecil agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan seseorang. Setelah Taesung kembali ke asrama, In NHT menyalahkan dirinya sendiri karena telah berubah pikiran. Dia adalah sahabat baik Taesung, tetapi Taesung hanya curhat kepada Vivi. Bakhi menunggu kedua temannya selesai berbicara, lalu mengeluarkan jarum untuk bereksperimen pada Taesung. Untuk persiapan acara olahraga, Vivi berlatih mengendalikan detak jantungnya di lintasan lari. Dia ingat dia dulu sangat suka lari, sampai-sampai setiap hari dia mengajak ayahnya ke stadion. Ayah Mai bahkan mengira dia melahirkan sebuah treadmill. Duduk di rumput, Vivi berencana untuk berbaring sebentar. Taesung tiba-tiba menahannya, tersenyum dengan lembut. Dia berencana membantu Vivi berlatih, tetapi Vivi sudah lelah. Dia akhirnya meminjamkan punggungnya, dengan harga persahabatan 80 yuan sekali menggendong. Tepat saat Vivi menerima pesan, dia buru-buru menarik Taesung ke kolam renang. Ternyata, Bang Pai telah mengatur agar Huan DNG datang menemui Taesung. Vivi menarik Bang Pai pergi untuk membeli minuman, agar Taesung bisa berbicara dengan idolanya. Masuk ke arena, Huan DNG melihat tempat itu masih sama seperti dulu, tetapi Taesung telah banyak berubah. Dia bercerita bahwa kemarin Vivi meminta tanda tangan untuk Taesung, dan dia baru ingat pernah memberikan penghargaan kepada juniornya. Taesung menyesal karena Huan DNG pensiun lebih awal, sehingga dia belum sempat bertanding dengannya. Meskipun Huan DNG mengalami cedera pinggang, dia tetap ingin bertanding persahabatan dengan Taesung. Dua tubuh kekar dalam pakaian renang yang ketat, seperti dua panah yang melesat dari garis start. Setiap ayunan tangan mereka seperti membelah angin, melaju ke depan tanpa lelah. Tangan pertama yang menyentuh garis akhir adalah Taesung. Huan DNG mengungkapkan, dia datang ke sini hari ini untuk melaksanakan misi. Vivi telah menceritakan kondisi Taesung, dan memintanya untuk datang menyemangati juniornya. Taesung sedikit ragu, tapi tetap ingin mencoba sekali. Huan DNG tahu meskipun dia tidak muncul, Taesung sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Tepat saat Vivi datang untuk melapor, ada seseorang yang ingin menangkap Huan DNG, jadi para mahasiswa berdatangan ke depan arena. Taesung memutuskan untuk berpura-pura menjadi seniornya untuk mengalihkan perhatian kerumunan demi membantu Huan DNG. Vivi diam-diam datang untuk melapor, seniornya sudah pergi dengan aman. Taesung menyadari kerumunan sedang berlari ke arahnya, buru-buru menarik Vivi untuk bersembunyi di dalam pelukannya. Dia dengan lembut bersandar di dada Taesung, merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Taesung berencana untuk mengajak Vivi makan, tetapi dia tidak menyangka Vivi melepaskan sengatan listrik yang sangat kuat. Sesampainya di kedai mie, Taesung memberitahu bahwa dia telah mengalahkan Huan DNG dalam pertandingan persahabatan. Oleh karena itu, dia akan berlatih keras untuk masuk ke tim nasional. Dia berterima kasih kepada Vivi karena telah membantunya untuk tidak mundur. Dia bertanya kepada Vivi apakah dia masih ingat pernah menyelamatkan seseorang saat SMA. Saat itu, Vivi melihat Taesung tergeletak pingsan di jalan. Dia panik menciptakan listrik untuk memberikan CPR dan menyelamatkannya. Dia melihatnya perlahan sadar, lalu buru-buru memanggil ambulans. Vivi, orang yang kamu selamatkan adalah aku. Taesung mengira peri telah turun dari surga untuk menyelamatkannya, tidak menyangka itu adalah seorang gadis Pikachu. Vivi, terima kasih sudah datang ke duniaku. Sesampainya di bawah asrama, Taesung mengoleskan krim ke wajah Vivi sebagai hukuman karena Vivi menceritakan hal-hal buruk tentang dirinya kepada Huan DNG. Vivi membalasnya, tetapi tangannya digenggam erat oleh Taesung. Dia menjentikan ringan ke keningnya, lalu tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memegang wajah Vivi. Vivi merasa malu dan buru-buru lari masuk ke asrama. Taesung mengejarnya, menariknya untuk menghindari teman-temannya. Dia menyadari wajah Vivi sedang memerah. Tepat saat Fehan lewat, dia meminta Vivi untuk segera kembali ke kamar. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa reaksi tubuh tidak bisa berbohong. Vivi menyadari setiap kali dia berinteraksi dekat dengan Taesung,
detak jantungnya meningkat sangat tinggi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu saat-saat bergetar. Di sisi lain, Bang Pai menunggu untuk bertemu Taesung. Dia menceritakan bahwa di masa lalu, Vivi berpartisipasi dalam tim atletik yang dia pimpin sebagai kapten. Pada hari Kiksi, Vivi diam-diam memberinya hadiah. Saat itu, Bang Pai tahu Vivi memiliki perasaan untuknya. Taesung ingat di dalam game, karakter yang sering memaksa lawannya untuk mengalah agar dia menang, pasti akan mendengar sistem melaporkan dua kata, kegagalan. Mengunjungi rumah, Vivi meminta ayahnya untuk memperbaiki jam. Dia mendengar ayahnya mengatakan jamnya tidak rusak, lalu dia teringat kembali saat detak jantungnya meningkat tajam tadi malam. Tepat pada saat itu, Taesung berinisiatif datang ke rumah, mengajak Vivi untuk makan. Melihat ayahnya keluar, Vivi buru-buru memperkenalkan Taesung sebagai teman satu sekolahnya, yang datang ke sini untuk membeli buku. Ibu Mai mengerti, dan menarik suaminya masuk ke dalam untuk menyiapkan makan malam. Vivi meminta Taesung untuk menunggunya masuk untuk meminta izin kepada orang tuanya, lalu pergi makan bersamanya. Di sisi lain, Itai menyalahkan In NHT yang berani memberikan alamat rumah Vivi kepada Taesung. Dia tiba-tiba mendekat, bertanya apakah dia menyukai Taesung. Itai dengan kuat membalas, menegaskan bahwa dia sudah lama tidak tertarik padanya. Sesampainya di restoran, Taesung terus-menerus mengambilkan makanan untuk Vivi. Dia ingat Vivi tidak suka bawang, jadi dia dengan hati-hati mengambil dan membuangnya untuk Vivi. Dia bertanya-tanya, apakah dia baru saja memindahkan listrik ke dia. Vivi, aku hanya ingin lebih baik padamu. Dulu aku berenang lebih baik, bukan karena aku dialiri listrik, tapi karenamu. Kata-kata Sisung membuat Vivi bingung. Dia menelepon Da11 dan bertanya apakah Sisung otaknya rusak karena tersengat listrik. Da11 berpikir, Sisung sangat menyukai Vivi. Saat itu, ibu Vivi membawakan susu untuk putrinya. Dia tahu Vivi sudah waktunya berpacaran, jadi dia menyuruh putrinya untuk mencari seseorang yang benar-benar menyukainya. Jika dia mengetahui kondisi fisik khusus Vivi, namun tetap ingin bersamanya, itulah cinta sejati. Saat kembali ke asrama, Vivi membawa barang-barang berat sambil sibuk menelepon, jadi dia terjatuh ke Sisung. Ternyata dia sudah menunggu lebih dari 1 jam untuk mengajaknya makan siang. Pengelola asrama yang lewat memuji pacar Vivi sangat baik. Sesampainya di kantin, Sisung bertanya pada Vivi apakah dia mendaftar estafet di pertandingan olahraga. Dia bercerita bahwa dia sangat menyukai perasaan melayang di angin. Namun, Junjun tidak berpartisipasi, jadi tim estafet kekurangan 1 orang. Saat itu, Junjun mengirim pesan untuk bertemu dengan Sisung. Dia mengatakan dia ingin mendaftar untuk estafet, tetapi dia pemalu dan takut mempengaruhi hasil tim. Sisung berpikir Junjun harus melakukan sesuatu agar dia tidak menyesal. Apapun hasilnya, dia akan mendukungnya dan memberinya camilan gratis selama setahun. Saat kembali ke asrama, Sisung melihat Vivi menunggunya. Dia menemukan dia diam-diam menyembunyikan kotak hadiah di belakang. Dia merebutnya dan tanpa sengaja menempelkannya pada tubuhnya. Vivi malu dan berinisiatif memberi hadiah kepada Sisung. Dia mengeluh itu agak jelek tapi tidak mau mengembalikannya. Vivi berbaring di atas Sisung, tepat saat Xia Rui lewat. Dia malu dan buru-buru pergi. Di stadion, Bai Hui secara resmi membentuk tim dan mulai berlatih lari estafet. Akibatnya, dia tertinggal di belakang ketiga gadis itu. Di pertandingan olahraga, Bai Hui gugup melihat lawan-lawannya melaju kencang di lintasan. Wuxin ingat Bai Hui pernah mengajarinya akupresur untuk menghilangkan stres. Dia berterima kasih padanya karena telah mendengarkan ceramahnya dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Sisung datang untuk menenangkan Vivi. Dia mengatakan tongkat estafet itu terbuat dari kayu dan tidak menghantarkan listrik. Namun Vivi masih khawatir, siapa tahu tiba-tiba hujan. Sisung mengatakan dia sudah memeriksa ramalan cuaca dan tidak akan hujan. Saat pertandingan dimulai, Wuxin tidak memulai dengan baik tetapi dengan cepat menyalip lawannya. Giliran Junjun, Xia Rui berlari mengikuti Junjun. Saat itu, badai petir tiba-tiba datang. Sisung menyuruh Vivi untuk membatalkan pertandingan. Tapi dia berpikir tidak akan segera hujan, dan dia juga tidak ingin merusak kerja keras tim. Junjun berhasil menyerahkan tongkat estafet kepada Bai Hui, tetapi dia tersandung di tengah jalan. Sisung bergegas mengambil tongkat dan melanjutkan lari menggantikan Bai Hui. Dia berhasil menyerahkan tongkat itu kepada Vivi, agar dia bisa menyelesaikan pertandingan. Vivi berlutut di tanah, tetapi tidak berani meminta bantuan siapapun. Tepat saat hujan turun, Sisung menerobos kerumunan dan berlari ke arah Vivi. Dia menyuruhnya untuk tidak mendekat karena dia tidak bisa mengendalikan aliran listrik. Sisung melihat hujan turun deras, dan tanpa ragu memeluk Vivi dengan erat. Vivi, jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Vivi, aku benar-benar sangat menyukaimu. Begitu kata-kata pengakuan itu terucap, bibirnya sudah menempel di bibir Vivi. Sebuah ciuman di bawah hujan,
seolah ingin mengabadikan momen ini selamanya. "Sisung, aku juga menyukaimu." Dia bersandar di pelukannya, seolah ingin mencurahkan semua perasaan yang belum sempat dia ungkapkan ke dalam pelukan itu. Di bawah asrama perempuan, Sisung tidak ingin jauh dari pacarnya. Vivi membujuknya untuk beristirahat, agar dia bisa berpartisipasi dalam pertandingan besok. Sisung menarik pacarnya lebih dekat dengan lembut mencium bibir Vivi. Dia malu mengucapkan selamat malam pada pacarnya. Keesokan harinya, tim renang Universitas Fangnan berangkat ke titik kumpul. Teman-teman mereka sudah berada di depan stadion, bahkan telah menyiapkan spanduk ucapan selamat atas kemenangan. Vivi bertemu pacarnya secara terpisah dan memberinya ciuman penyemangat. Sisung menyuruh pacarnya untuk bersikap baik, menunggunya untuk meraih kejayaan untuknya. Saat pemanasan, Sisung merasa lututnya sakit. Dia mencari Vivi di tribun karena dia adalah motivasi terbesarnya. Semua atlet mengambil posisi dan memulai setelah peluit dibunyikan. Sisung melesat ke depan, akhirnya memenangkan tempat pertama dengan selisih yang jauh dari Xiarui yang berada di posisi kedua. Dia menatap Vivi, tidak ragu untuk menunjukkan cintanya pada pacarnya. Untuk merayakan kelulusan dirinya dan Xiarui ke tim nasional, Sisung mengundang teman-temannya ke pemandian air panas. Dingyi, yang pertama kali masuk ke kamar mewah, ingin menikahi sahabatnya. Setelah selesai mengatur semuanya untuk teman-temannya, Sisung buru-buru mengajak pacarnya jalan-jalan. Dia mencoba memegang tangannya, tepat saat Vivi sedang memancarkan listrik. Dia menyuruh Vivi untuk membiasakan diri, karena nantinya mereka akan sering berpegangan tangan. Vivi dengan patuh berlatih, berinisiatif memegang tangan Sisung. Dia menariknya ke dalam pelukannya, napasnya semakin panas dan cepat, hanya sedikit lagi bibir mereka akan bersentuhan. Tetapi pada saat itu, terdengar suara dari kejauhan. Teman-teman mereka buru-buru melarikan diri, membuat dia dan Vivi malu-malu berpisah, hanya menyisakan ruang kosong yang penuh penyesalan. Di restoran, Sisung menyiapkan camilan khusus untuk pacarnya. Das 11 menemukan bahwa nama hidangan tersebut terdiri dari selada, semangka, rakun, belut, yang merupakan homofon dari kalimat "aku menyukaimu". Teman-temannya menyalahkan Sisung karena terlalu romantis dan tidak pernah berhenti menunjukkan kemesraan. Saat bermain kartu, Dingyi kalah dan harus memakai lipstik merah cerah. Giliran Sisung, dia dihukum untuk mencium Vivi. Dia menyuruh teman-temannya untuk berbalik agar dia bisa berkonsentrasi menerima hukuman. Dia tidak menginginkan ciuman karena permainan, jadi dia menyentuh bibir Vivi melalui jarinya. Xiarui kesal saat melihat Junjun sedih karena Sisung. Dia berinisiatif membagikan kartu dan berhasil mendapatkan kartu raja. Dia meminta Atker dan Atbik untuk berpelukan. Junjun memegang Atker, sementara Sisung memegang Atbik. Vivi tidak marah, dia mendesak pacarnya untuk segera menyelesaikan tugas. Sisung datang dan memeluk Junjun dengan ringan, menganggapnya sebagai pelukan antara teman-teman masa kecil. Saat bertemu Xiarui sendirian, Junjun berharap dia tidak berusaha menyatukannya dengan Sisung. Dia tahu Sisung menyukai Vivi, dan dia tidak ingin berada di antara mereka. Dia mengajak pacarnya ke taman bunga. Sisung sudah menyiapkan beberapa kembang api. Dia ingin menyalakan kembang api, tetapi tidak ada yang menjualnya di sekitar sini. Dia berharap Vivi akan menyukainya, tetapi Vivi tidak terlalu senang. Sisung menjelaskan bahwa dia ingin menyimpan kenangan khusus untuknya. "Vivi, sebelum aku mengenalmu, aku hanya peduli dengan berenang. Tapi setelah bertemu denganmu, duniaku menjadi lebih cemerlang. Kamu seperti kembang api, sangat mempesona. Saat bertanding, sekuat apapun lawanku, aku tidak pernah takut. Tetapi di depanmu, aku takut tidak melakukan segalanya dengan baik. Ini adalah pertama kalinya aku jatuh cinta, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu apakah kamu akan menerima pacar yang canggung sepertiku." Vivi terharu, berinisiatif menyentuh bibirnya. "Mas Sisung, aku menyukaimu, sangat-sangat menyukaimu." Sisung membalas ciuman Vivi dengan kuat tepat saat kembang api mekar di langit, cahaya yang menyilaukan seolah menjadi latar belakang untuk ciuman manis. Dia tersenyum dengan lembut memeluknya. Mereka bahagia bersama, menyaksikan kembang api yang cemerlang di langit. Sebelum kembali, seluruh kelompok mengambil foto kenang-kenangan. Xiarui meminta izin untuk pergi lebih dulu untuk pulang. Junjun juga ikut serta dalam festival anime karena searah. Wuxin menarik Bai Hui kembali ke sekolah untuk bekerja paruh waktu. Vivi mengajak Das 11 berbelanja. Di pusat perbelanjaan, Sisung mengatakan dia akan segera bergabung dengan tim nasional, jadi dia ingin berduaan dengan pacarnya. Vivi menggelengkan kepalanya karena pikirannya cukup berbahaya. Tepat saat Dingyi memergokinya, Sisung buru-buru menarik pacarnya ke tempat lain.
Setibanya di asrama, Vivi menghela napas karena dia belum tahu harus pindah ke jurusan apa. Das11 menyarankan sahabatnya untuk melanjutkan belajar rehabilitasi agar bisa menjadi dokter pribadi untuk Sisung. Vivi membayangkan pemandangan mendapat kehormatan untuk berdiri di podium penghargaan bersama pacarnya. Di lobi asrama, Peng Pai yang mabuk bersandar dan meminta bertemu dengan Vivi. Dia membawanya kembali ke asrama pria, tetapi Peng Pai sangat mabuk. Dia melihat Vivi menelepon Sisung, dia merebut telepon dan menyatakan Vivi hanya miliknya. Peng Pai mengembalikan gantungan kunci yang dia berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Vivi, aku tidak butuh hadiah, aku hanya butuh kamu di sisiku. Kamu menyukaiku, kenapa kamu berubah pikiran? Sisung berhasil berlari dan menyadarkan Peng Pai. Dia mengoleskan obat untuknya. Vivi, aku sangat tidak nyaman, itu membuatku tidak bisa berlari lebih cepat, tidak bisa berada di sisimu setiap saat. Vivi, aku akan segera pergi ke tim nasional. Aku harap kamu bisa mengatakan semua perasaan di hatimu. Aku ingin menjadi pendukung kuatmu. Saat bertemu Peng Pai, Sisung melarangnya mendekati pacarnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka berdua, dia hanya ingin Peng Pai menjauh darinya. Saat pulang untuk mengambil barang bawaan, Sisung tidak lupa membawa beberapa permen durian. Nyonya Mai menebak niat anaknya karena Sisung membenci rasa durian. Sisung keluar dan melihat pacarnya menunggunya. Dia diam-diam mendekat tetapi sudah lama ketahuan olehnya. Sisung memberikan permen kepada Vivi dan juga ingin mencicipi rasa manis di jarinya. Sebelum naik mobil, Sisung tersenyum kaku saat pamit kepada pacarnya. Vivi mengejarnya dan menyuruhnya untuk meneleponnya setiap hari. Sisung mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk kembali dan memeluknya. Vivi, tunggu aku ya. Di kamp latihan, para atlet harus menyerahkan ponsel mereka. Setelah selesai latihan, akan ada 1 jam untuk menghubungi kerabat. Sisung pura-pura tidak membawanya, tetapi tidak bisa menipu para seniornya. Setiap hari, Sisung memanfaatkan waktu istirahat 1 jam untuk menelepon dan melihat pacarnya. Dia juga tidak lupa mengirimkan hadiah di setiap hari libur untuk Vivi. Di sisi lain, Das11 akan menyatakan cintanya pada Dingyi. Dia menelepon sahabatnya untuk menyemangatinya, tetapi Vivi hanya terus berbicara dengan Sisung. Das11 datang ke hadapan Dingyi, menyelipkan sekotak coklat ke dalam pelukannya. Dingyi, aku menyukaimu. Das11, kalau begitu, sekarang aku jadi pacarmu ya. Das11 mencium pipi Dingyi dengan lembut sebagai tanda setuju. Keesokan harinya, Dingyi datang untuk membantu Das11 mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke asrama untuk jurusan jurnalisme. Tepat saat Vivi demam, Das11 buru-buru menyuruh Dingyi keluar. Dia tahu setiap kali sakit, aliran listrik di tubuh Vivi tidak stabil. Vivi mendesak Das11 untuk pindah ke asrama baru, dan jika dia lelah, dia akan menelepon sahabatnya. Di tim renang provinsi, Sisung tidak bisa menelepon Vivi. Dia segera meminta Dingyi untuk datang dan melihat apa yang terjadi padanya. Seesok harinya, Sisung gelisah, akhirnya meminjam telepon dari seorang bibi di pinggir jalan. Dia menelepon Junjun, baru tahu pacarnya demam. Dia meminta Junjun untuk membelikan obat dan merawat Vivi untuknya. Memanggil Sisung ke kantor, manajer bernama Chai mengatakan bahwa seseorang menuduhnya menggunakan stimulan penghilang rasa sakit untuk memenangkan tempat pertama di tim renang provinsi. Sisung berpikir prestasinya yang sebenarnya sudah terbukti selama ini. Selain itu, dokter rehabilitasi dapat bersaksi bahwa cederanya tidak memengaruhi prestasinya saat ini. Tuan Chai menegaskan bahwa dia tidak menuduh sembarangan, tetapi Sisung harus menjalani tes stimulan. Setelah sembuh dari sakit, Vivi pergi ke Yangcheng untuk bertemu Sisung. Namun, penjaga keamanan tidak mengizinkannya masuk dan mengganggu para atlet. Secara kebetulan, Sisung lewat dan melihat pacarnya datang mengunjunginya. Vivi, Sisung bertanya tentang kesehatan pacarnya, merasa kasihan karena dia menjadi sangat kurus. Vivi tidak mengatakan apa-apa dan langsung memeluk Sisung. Dia tahu dia lelah karena perjalanan, jadi dia membawanya ke kolam renang untuk beristirahat. Dia dengan bangga memperkenalkan pacarnya kepada semua orang. Vivi, yang pertama kali bertemu mereka, telah menyiapkan hadiah untuk setiap teman. Seorang anggota mengungkapkan bahwa banyak atlet wanita yang menyatakan cinta pada Sisung. Dia buru-buru menarik Vivi keluar, menghindari mendengar kata-kata yang menyakitkan. Sisung bertanya-tanya, jika dia tidak lewat secara kebetulan, apa yang akan Vivi lakukan? Dia rela menunggu 1 siang dan 1 malam, baru kembali setelah bertemu dengannya. Melihat sinar matahari yang berkilauan terpantul di wajah Vivi, Sisung dengan lembut mengangkat dagunya, tidak ada kata-kata, hanya menggunakan tindakan untuk menunjukkan semua perasaannya. Perasaan lembut dari bibirnya, membuat Vivi seperti tenggelam dalam dunia lain, tidak ada yang lain selain mereka berdua. Sebelum berpisah sementara, Sisung menyuruh pacarnya
untuk mengirim pesan untuk memberitahu dia bahwa dia baik-baik saja setelah kembali ke sekolah. Vivi mendesaknya untuk segera kembali ke tim, atau dia akan dihukum berenang 20 putaran. Dia buru-buru menulis di punggungnya bahwa dia sudah punya pemilik. Dia mengingatkannya lain kali jika ada yang mengajaknya bicara, dia harus menunjukkan tulisan ini kepada mereka. Saat mobil tiba, Sisung memeluk pacarnya dengan erat. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengecewakan Vivi hanya karena fitnah. Di stadion, Sisung bertemu dengan seorang atlet wanita yang ingin mengenalnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah punya pacar dan menunjukkan padanya tulisan di punggungnya. Selama liburan semester kedua, Vivi harus menunggu orang tuanya tidur, baru bisa menerima telepon dari Sisung. Dia merindukannya, jadi untuk pertama kalinya dia ingin pelatihan ini berakhir. Vivi menyemangati pacarnya untuk gigih, dan sama sekali jangan berurusan dengan tim wanita. Sisung mengatakan bahwa dia memakai jaket yang sudah ditandai setiap hari, jadi tidak ada yang berani mendekat. Tepat saat orang tua Vivi menerobos masuk karena mengira ada pencuri di ruang belajar. Akhirnya, Sisung bisa menggunakan telepon dengan bebas selama liburan semester kedua. Dia tidak segan-segan menunjukkan kerinduannya kepada pacarnya yang jauh di media sosial. Di sisi lain, Vivi juga menghitung hari menunggu pacarnya kembali. Di depan gerbang sekolah, Vivi hanya bertemu Xiarui. Dia mengatakan bahwa Sisung ditahan di pusat pelatihan. Dia khawatir mengirim pesan kepadanya, tiba-tiba Sisung menariknya ke dalam pelukannya. Vivi, apakah kamu merindukanku? Aku tidak membalas pesan karena aku harus menyelesaikan beberapa masalah di tim nasional. Aku janji, di masa depan, meskipun aku sedang bermimpi, aku akan segera membalas pesanmu. Di kantin, Sisung bercerita bahwa seseorang menuduhnya menggunakan stimulan selama seleksi. Dia sedang menunggu tes untuk meredam rumor tersebut. Tepat saat nomor tak dikenal mengirim pesan yang mengancam Sisung untuk tidak menjalani tes stimulan, dia mengira itu pesan spam, jadi dia tidak terlalu peduli. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Sisung menjadwalkan kencan dengan Vivi. Dia diam-diam mencium pipinya, menggenggam erat tangannya. Saat menunggu giliran untuk tes, Sisung menerima pesan yang mengubah ekspresinya. Dia beralasan tim nasional mengubah rumah sakit untuk tes, jadi dia mengantar Vivi pulang terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah pacarnya, Sisung merasa hubungan mereka berkembang sangat cepat. Vivi menjelaskan, dia khawatir Sisung tidak makan dengan benar saat latihan, jadi dia berencana memasak makanan enak untuknya saat orang tuanya tidak ada di rumah. Sisung melihat kembali pesan itu, ternyata nomor tak dikenal mengirim video Vivi menyetrum orang cabul untuk memaksanya agar tidak melakukan tes stimulan. Vivi membawa hidangan yang cukup menarik, bangga mewarisi bakat memasak dari ayahnya. Namun, rasanya membuat Sisung terkejut. Dia mencoba memujinya enak, lalu buru-buru menghabiskan segelas air saat Vivi pergi mengambil hidangan lain. Siapa sangka, Vivi mengira atlet makan banyak, jadi dia memasak 4 hidangan. Sisung berpura-pura tidak tega memakannya, meminta izin untuk membungkusnya. Tapi Vivi mendesaknya untuk segera memakannya selagi hangat dan berjanji akan sering memasak. Saat melihat foto kelulusan pacarnya, Sisung menemukan Vivi tidak ada di foto kelompok. Dia mengatakan bahwa setelah pindah sekolah, dia tidak berani berinteraksi dengan teman-temannya, jadi dia hanya mengambil 1 foto kelulusan. Sisung merasa kasihan pada Vivi karena memiliki listrik dan telah menderita banyak kesulitan. Dia merasa beruntung karena dia memiliki listrik, dia bisa bertemu dengannya. Sesampainya di rumah, ibu Sisung menanyai putranya, mengapa dia tidak melakukan tes stimulan. Dia mendengar pelatih Bai-Bai mengatakan, tim provinsi akan mengusir Sisung jika dia tidak mengklarifikasi masalah ini. Sisung menegaskan bahwa dia tidak menggunakan stimulan, dan dia tidak mempermainkan mimpinya. Tuan Mai percaya pada putranya, tetapi tim provinsi membutuhkan bukti. Kembali ke sekolah, Sisung pergi ke perpustakaan untuk menemui pacarnya. Vivi merajuk karena Sisung tidak mau mengangkat telepon. Dia merasa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sisung menenangkan pacarnya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia akan melakukan tes lagi dalam beberapa hari. Saat bertemu Vivi, Nyonya Mai memintanya untuk membujuk Sisung agar menjalani tes stimulan. Dia mengatakan bahwa pelatih Bai-Bai mengatakan tim provinsi tidak mengubah rumah sakit. Vivi tidak bisa menghubungi Sisung, jadi dia bertanya pada Peng Pai. Vivi menyetrum orang cabul untuk membalaskan dendamnya. Peng Pai menegaskan bahwa dia sudah mengenal Vivi sejak SMA, dan tidak kekurangan kesempatan untuk membeberkannya. Selain itu, dia tidak akan pernah menyakiti Vivi. Peng Pai takut jika video itu bocor, itu akan sangat memengaruhi Vivi. Sisung rela melepaskan Renang karena dia memiliki banyak pilihan lain dalam hidup. Namun jika Vivi terbongkar, dia akan menderita pukulan besar. Renang adalah mimpi Sisung sendiri, tetapi kehidupan Vivi adalah masa depan dia dan Vivi. Tidak peduli apa yang terjadi, Sisung akan memilih Vivi. Peng Pai setuju untuk membantu Sisung menyelidiki
menyelidiki nomor telepon anonim. Peng Pai menyerah kepada Sisung karena dia melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Saat bertemu dengan Sisung, Guru Mei Ling mengingatkan muridnya tentang keseriusan masalah kecurangan. Dewan pelatih Bai-Bai percaya Sisung tidak melanggar semangat olahraga. Guru Mei Ling dan sekolah sama-sama percaya pada Sisung, tetapi dia harus menjalani tes untuk menjelaskan kepada tim nasional. Tepat saat Vivi berlari, berjanji untuk membuktikan Sisung tidak bersalah. Dia marah karena dia bersembunyi darinya dan mengorbankan mimpinya untuk dia. Vivi, kamu benar-benar sangat penting bagiku. Tapi jangan khawatir, aku yakin aku akan menemukan petunjuk dalam waktu 3 hari. Di ruang keamanan, Taesung bertanya apakah ada orang yang datang untuk mengekstrak rekaman pengawasan. Penjaga keamanan ingat bahwa sebelumnya, seorang siswa laki-laki yang berjalan dengan Taesung pernah datang untuk meminta rekaman pengawasan dari jalan yang sepi. Kembali ke asrama, Vivi bertanya-tanya apakah ada orang lain selain Kuan-Kuan yang dia temui malam itu. Setelah Vivi, Hadu adalah orang pertama yang datang. Di sisi lain, Bang Pai menemukan bahwa telepon yang digunakan untuk mengirim pesan ancaman ke Taesung dibeli di toko serba ada dekat Universitas PHN Genang. Selain itu, dia mendengar bahwa anggota tim yang melaporkan Taesung, pihak lawan memaksa Taesung untuk tidak menjalani tes untuk menyingkirkannya dari tim. Bang Pai menebak Hadu adalah orang yang paling mungkin melakukan ini. Namun, Taesung masih percaya bahwa Hadu adalah orang yang berdisiplin dan tidak akan menyakitinya. Kembali ke asrama, Taesung menelepon nomor anonim. Dia terkejut mendengar getaran di laci meja Hadu dan tebakan Bang Pai ternyata benar. Bertemu dengan Hadu, Taesung menuntut penjelasan. Dia ingin tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Hadu mengakui bahwa dia sudah tahu tubuh Vivi memiliki listrik. Dia ingin memanfaatkan kelemahan ini untuk mengalahkan Taesung. Karena meskipun dia berlatih selama 10 jam setiap hari, dia tidak akan pernah bisa melampaui seorang jenius. Taesung berpikir bahwa meskipun Hadu membencinya, dia tidak seharusnya melibatkan Vivi. Taesung kehilangan kendali dan meninju wajah Hadu. In NHT masuk dan menghentikan Taesung. Mengumpulkan seluruh tim, In NHT percaya bahwa Taesung tidak curang dalam kompetisi. Dia menebak Hadu telah mengetahui kelemahan Taesung. Vivi hendak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Taesung buru-buru menariknya pergi. Dia tahu dia khawatir, tetapi dia tidak ingin pacarnya mengambil risiko untuknya. Dia menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri, lalu mereka berdua akan menghadapi segalanya. Di rumah sakit, Vivi setuju untuk mencoba terapi eksperimental. Dokter mengatakan bahwa mereka akan menggunakan perangkat terapi tegangan tinggi untuk mengendalikan detak jantung Vivi. Karena ini adalah eksperimen baru, tingkat risikonya belum diverifikasi. Dokter menyarankan Vivi untuk minum obat penstabil detak jantung, baru kemudian mempertimbangkan terapi eksperimental. Vivi rajin minum obat untuk menghilangkan sumber listriknya, agar Hadu tidak bisa mengancam Taesung. Dia berlari beberapa putaran untuk meningkatkan detak jantungnya, lalu diam-diam menyentuh mesin penjual otomatis. Namun, sumber listrik di dalam dirinya masih cukup untuk mematikan mesin penjual otomatis. Siapa sangka sekelompok teman yang berdiri di balik pintu telah menyaksikan fenomena aneh itu dengan mata kepala mereka sendiri. Menunggu Hadu di bawah asrama, Kuan-Kuan tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Hadu berpikir bahwa Taesung memiliki keluarga sebagai pendukung, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa selain berenang. Kuan-Kuan berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Cara kotor yang digunakan Hadu untuk mencapai tujuannya tidak adil bagi Taesung dan juga menyakitinya sendiri. Kuan-Kuan, jadi kamu mengkhawatirkan Taesung, bukan aku. Keesokan harinya, forum sekolah mengunggah berita bahwa kecurangan Taesung dalam kompetisi terkait dengan Vivi. Semua orang menyangkal semua prestasi Taesung dan mengejek Vivi seperti bintang yang sedang naik daun. Mengejar Vivi di halaman sekolah, Taesung meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Vivi juga ingin melindungi Taesung meskipun Hadu mempublikasikan video tersebut. Jika tubuhnya tidak memiliki listrik, Taesung tidak akan menghadapi begitu banyak masalah. Taesung membujuk pacarnya, berjanji untuk menjalani tes stimulan sebelum batas waktu. Vivi, kamu masih sangat muda. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Kita pasti akan hidup sangat bahagia di masa depan, jadi jangan takut karena aku selalu di sisimu. Datang menemui Dokter Giang, Vivi ingin melakukan terapi eksperimental. Dia sudah minum obat yang diresepkan dokter tetapi tidak berhasil. Jadi dia tidak peduli dengan risikonya, dia hanya ingin hidup seperti orang normal. Selama eksperimen, Vivi teringat kembali panggilan telepon dengan Taesung. Dia memberitahu dia bahwa dia akan meminta tim provinsi untuk memberikan sedikit waktu lagi untuk tes. Jika tidak berhasil, dia bisa menjadi pelatih renang. Bagaimanapun, yang paling penting adalah mereka berdua aman. Berusaha keras kembali ke asrama, Vivi jatuh ke tanah. Dia terbangun dan melihat Taesung terbaring di sampingnya. Dia bertanya padanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Vivi merasa sepertinya tidak ada lagi listrik di tubuhnya. Orang tuanya tiba-tiba masuk setelah menguping bahwa sumber listrik di dalam dirinya telah menghilang. Vivi mengatakan bahwa dia telah melakukan terapi eksperimental Dr. Giang. Tuan Mai berdeham dan memanggil Taesung keluar untuk berbicara. Menghadapi ayah Vivi, Taesung gagap memperkenalkan dirinya. Dia menyukai Vivi. Tuan Mai berpikir bahwa kedua anak itu harus fokus pada studi mereka. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik oleh istrinya untuk memasak. Tiba di rumah sakit di sore hari, Taesung harus menunggu Mai untuk melakukan tes. Selain itu, dia harus meminta surat tes tambahan dari sekolah. Mereka berdua menunggu lama tetapi tidak ada bus kembali ke sekolah dan mereka tidak bisa memanggil taksi. Taesung takut Vivi masuk angin, jadi dia menariknya untuk mencari tempat untuk beristirahat. Di hotel terdekat, Taesung menyewa 2 kamar single, tetapi staf memberitahu bahwa hanya ada 1 kamar yang tersisa. Melihat ranjang ganda, Vivi dengan malu-malu pergi mandi terlebih dahulu. Taesung sedikit tegang, duduk menunggu Vivi keluar. Dia melihat pacarnya hendak mengeringkan rambut, lalu dengan cepat membantunya. Suara pengering rambut terdengar teratur, tetapi dia tidak mendengar apapun kecuali detak jantungnya yang berdebar kencang. Rambut yang acak-acakan perlahan mengering di bawah tangannya, perasaan hangat itu membuatnya tenggelam dalam perhatian yang lembut itu. Taesung mendengar resepsionis mengatakan ada orang yang baru saja check out, jadi dia buru-buru pindah ke kamar baru. Sangat disayangkan karena batas waktu tes telah terlampaui, tim provinsi telah menghapus Taesung dari daftar anggota. Tetapi pelatih Bai-Bai bersikeras untuk melindungi muridnya, jadi sekolah memutuskan hanya untuk mengkritik Taesung. Melihat pacarnya menyalahkan diri sendiri, Taesung mengakui bahwa berenang pernah sangat penting baginya. Tetapi setelah bertemu Vivi, dia menemukan bahwa hidup memiliki banyak warna lain. Terlepas dari apakah Vivi memiliki listrik atau tidak, dia tetap menjadi Pikachu-nya yang paling menggemaskan. Mengetahui bahwa ayah Fehan adalah seorang manajer di dunia olahraga, Vivi meminta sarannya tentang cara menyelamatkan kasus Taesung. Saat latihan, dia menyarankan Vivi untuk mencari juru bicara yang cukup kredibel dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Taesung. Keesokan harinya, Huan DNG membawa pemimpin tim provinsi ke Universitas PHNG 6. Mereka memutuskan untuk merekrut tambahan dengan syarat kedua kandidat harus menjalani tes stimulan. Sudah hampir waktu pertandingan, tetapi Hadu belum tiba di kolam renang. Taesung pergi ke ruang ganti untuk mencarinya, dan hanya menemukan sebuah surat di kursi. Taesung, kamu adalah perenang yang sangat luar biasa. Aku iri, jadi aku melakukan banyak hal yang menyakiti kamu dan Vivi. Pertandingan di antara kita berdua, aku sudah kalah sejak awal. Aku berutang maaf padamu. Melihat pacarnya tersenyum, Taesung menebak dia sangat puas memiliki pacar tampan seperti dirinya. Dia bertanya padanya, apakah ada hal lain yang ingin dia lakukan tetapi belum dia lakukan? Vivi mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berenang. Taesung tertawa dan memutuskan untuk mengajari pacar kecilnya. Di kolam renang, Vivi dengan malu-malu melompat ke air dan dengan cepat memeluk Taesung. Dia tersenyum lembut, berjanji untuk tidak melepaskan tangannya. Setelah pelajaran berenang, Vivi tidak menyangka suatu hari dia bisa hidup seperti orang normal. Sebelumnya dia khawatir tentang tubuhnya yang memiliki listrik, jadi dia tidak berani berpikir untuk masuk ke air. Taesung menyuruh pacarnya mulai sekarang, buatlah rencana untuk masa depan mereka berdua. Vivi dengan gembira menyentuh bibir Taesung. Dia membalas dengan ciuman yang penuh gairah, seolah ingin menebus semua yang belum sempat terucap. Keesokan harinya, sekolah secara resmi mengumumkan bahwa Taesung telah resmi masuk tim provinsi dengan prestasi luar biasa. Kuan melihat Hadu menarik koper, lalu mengejarnya. Dia berharap Hadu akan meminta maaf kepada Taesung, agar dia tidak kehilangan kebaikan di dalam dirinya. Hadu berpikir, tidak diampuni oleh siapapun adalah harga yang harus dia bayar. Pengumuman tentang Vivi yang memiliki listrik juga merupakan harga yang harus dibayar oleh Taesung. Kuan berpikir, Hadu tidak bisa menghancurkan hidup orang lain, dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Jika dia keras kepala, kita berdua tidak perlu bertemu lagi. Kuan, apakah kamu pernah peduli padaku? Mengejar Hadu, Kuan hanya ingin dia mengakui kesalahannya, dan dia akan dengan senang hati memaafkannya. Dia adalah orang pertama yang mau mengenalnya. Dia menyuruhnya pulang lebih dulu, agar dia bisa berpikir dengan tenang tentang jalan di depannya. Hadu, kamu tidak pernah merusak citramu di hatiku. Bertemu dengan Taesung, Hadu memberitahu bahwa dia baru saja mengajukan permohonan untuk keluar dari sekolah. Dia meyakinkan bahwa dia tidak akan mengungkapkan fakta bahwa Vivi memiliki listrik. Taesung ingat pertama kali dia bertemu Hadu, dia sangat pendiam dan disiplin. Meskipun prestasinya di babak penyisihan tidak tinggi, Hadu tetap dengan percaya diri menegaskan dia akan berusaha untuk memenangkan kejuaraan nasional. Sejak saat itu, Taesung menganggap Hadu sebagai lawan yang sebenarnya. Hadu, mari kita bertanding dengan jujur.
Di bawah saksi teman-teman dekat, Taesung bertanding dengan Hadu dengan semangat, tetapi bagi mereka, menang atau kalah tidak lagi penting. MCH Taesung, terima kasih. Setelah mengantar Hadu pergi, INNHT membawa seluruh kelompok ke rumah Taesung. Vivi minum alkohol untuk pertama kalinya, karena sebelumnya dia takut mabuk dan menyetrum sembarangan. Taesung menyuruh pacarnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan mulai sekarang, karena dia ada di sisinya. Bakhee memberikan Taesung bantalan lutut yang dibuat oleh keluarganya. Vivi melihat tas yang familiar, ternyata V hanya membawanya untuk Bakhee. Seluruh kelompok mengangkat gelas, mendoakan Taesung segera memenangkan kejuaraan. Setelah malam mabuk, Taesung membuka matanya, menatap wajah yang sudah terukir di hatinya. Dia perlahan mendekat dengan lembut menyentuh bibir lembutnya. Vivi terbangun, membuat mata Taesung bingung. Dia turun ke bawah dan tidak melihat teman-temannya, hanya membaca pesan yang menyuruhnya untuk mengambil kesempatan berada di sisi pacarnya. Vivi hendak meminta izin untuk kembali ke sekolah, tetapi Taesung menahannya untuk sarapan. Dia masuk ke dapur untuk memamerkan keterampilan memasaknya, membiarkan pacarnya mencicipi rasa profesional. Saat sarapan, Vivi memberikan hadiah kecil kepada pacarnya, berharap dia berhasil masuk ke tim provinsi. Taesung dengan lembut menyentuh tangan Vivi tanpa diduga menyetrum. Dia menjelaskan itu hanya fenomena listrik statis. Taesung melihat jam tangan berbentuk Pikachu, bersedia memakainya sepanjang hari kecuali saat latihan. Kembali ke rumah, Vivi kesakitan, seluruh tubuhnya mengeluarkan listrik. Ibu Mai menemukan ada yang aneh dengan putrinya, buru-buru memanggil suaminya untuk membawa Vivi ke rumah sakit. Dokter bertanya kepada Vivi, cara lain apa yang dia gunakan untuk menghilangkan listrik dari tubuhnya. Vivi mengakui bahwa dia telah meminum seluruh kotak obat yang diberikan dokter. Tuan Gia mengatakan bahwa sebelumnya, detak jantung menentukan kemampuan Vivi untuk mengeluarkan listrik. Tetapi hasil tes menunjukkan bahwa arus listrik sangat tidak stabil. Dokter akan meresepkan obat penenang selama 24 jam untuk Vivi, yang membuatnya lebih mengantuk. Dia menyarankan keluarga untuk mencari tempat yang sepi, untuk membantu Vivi beristirahat selama sekitar setengah tahun. Sebelum bergabung dengan tim provinsi, Taesung menjemput Vivi untuk pergi berkemah. Dia beralasan dia baru saja mendengar guntur, jadi dia memakai jas hujan terlebih dahulu. Dia mengatakan dia sudah menyiapkan semua makanan dan peralatan berkemah. Dia meminta ciuman sebagai hadiah, tetapi dengan cepat menghentikan dirinya ketika melihat orang tua Vivi. Ibu Mai mengingatkan mereka berdua untuk memperhatikan keselamatan. Sesampainya di area perkemahan, Vivi tidak ingin Taesung mengetahui kondisinya. Dia ingin bersenang-senang bersamanya di hari terakhir mereka sebelum berpisah. Vivi mengajak Taesung memberi makan alpa, tetapi tidak sengaja menyetrum tangannya. Dia dengan cepat beralasan bahwa dia baru saja menyentuh rambutnya. Itulah mengapa ada listrik statis. Di malam hari, pergelangan tangan Taesung masih terasa sakit. Dia takut pacarnya khawatir, jadi dia menyembunyikannya darinya. Dia memeluknya, mengungkapkan bahwa dia sangat mengagumi Vivi. Karena pada usia 19 tahun, dia bertemu dengan orang yang luar biasa seperti dirinya. Vivi bertanya-tanya jika dia tidak menyetrum Taesung hari itu, apakah mereka akan bersama? Taesung pernah berpikir dia menyukai Vivi karena dia disetrum. Tetapi kemudian dia menyadari dia tidak berhenti mencari alasan untuk disetrum, hanya agar dia bisa bertemu Vivi. Dia juga tidak menyangka seorang bintang populer di sekolah seperti dirinya harus bersusah payah untuk mengejar gadis Pikachu. Di dalam tenda, Vivi diam-diam menatap wajah Taesung. Dia terbangun dan buru-buru menutupi kakinya. Vivi memeluk Taesung, berterima kasih padanya karena telah datang ke sisinya. Vivi, aku mencintaimu. Vivi terharu, menempatkan bibirnya di bibir Taesung. Dia menutup matanya, menerima ciuman manisnya sepenuhnya. Dia bahagia, menariknya ke dalam pelukan hangatnya. Kembali ke depan rumah, Vivi memeluk Taesung. Dia menyembunyikan air mata kerinduan di lipatan bajunya. Berjanji akan datang menyemangati pacarnya di kompetisi mahasiswa internasional. Taesung, sampai jumpa. Vivi menyesal, tidak tahu kapan dia bisa bertemu Taesung lagi. Setelah beberapa hari bergabung dengan tim renang provinsi, Taesung masih tidak bisa menghubungi Vivi. Karena waktu pertandingan yang mendesak, pelatih jarang mengembalikan ponsel. Di kejuaraan renang mahasiswa internasional, Taesung menunggu Vivi di luar gerbang. Itai mengatakan bahwa dia sibuk dengan urusan keluarga, jadi dia tidak bisa datang. Seperti yang diharapkan, Taesung jauh di depan lawannya, dengan luar biasa memenangkan kejuaraan ke-7 dalam karir renangnya. Setelah pelatihan, Taesung meminta ibunya untuk mengantarnya ke rumah Vivi. Ibu MCH bernyanyi, putra yang menikah dengan orang lain, seperti air yang tumpah. Sesampainya di rumah Vivi, Taesung melihat tanda berhenti beroperasi untuk bisnis buku. Dia tidak bisa menghubungi Vivi, jadi dia meminjam mobil ibunya untuk mencari pacarnya. Kembali ke asrama, Taesung bertanya kepada INNHT apa yang sebenarnya terjadi pada Vivi. INNHT membawa Taesung menemui Itai,
tetapi dia juga tidak tahu kemana Vivi pindah. Itai menceritakan bahwa sebelum Taesung masuk ke tim provinsi, Vivi tidak bisa mengendalikan arus listrik di tubuhnya. Dia hanya mengirim pesan perpisahan dan menyuruh Itai untuk tidak mencarinya. Kembali ke depan rumah Vivi, Taesung sedih karena dia telah menanggung semuanya sendirian. Dia melihat kembali log obrolannya dan menemukan bahwa Vivi pernah sangat suka pergi ke toko bunga lama kerabatnya di Jalan Namtieu. Dia mencari di semua toko bunga dan akhirnya bertemu dengannya. Vivi buru-buru menutup pintu, tidak ingin bertemu Taesung. Melihat dia bersikeras mendorong pintu, Vivi berteriak, "Aku tidak menyukaimu lagi. Taesung, kamu hanya tahu berenang di tim provinsi. Ketika aku kehilangan kendali atas arus listrik, di mana kamu? Ku ingin kamu merasa lebih baik, jadi aku pergi diam-diam. Aku juga tidak butuh pacar yang tidak bisa berada di sisiku saat aku paling membutuhkannya. Taesung, ayo kita putus." Taesung merasa malu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk menahan Vivi. Tepat pada saat itu, pelatih Bai-Bai menelepon untuk mengingatkannya, Taesung harus kembali berlatih tepat waktu. Pada malam hari, Vivi membuka pintu, melihat Taesung sedang menyalakan kembang api. Dia ingat dia pernah mengatakan, bersedia menerima semua ketidaksempurnaannya. "Vivi, aku masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jika kamu membutuhkanku, aku pasti akan muncul di sisimu. Tapi Taesung, dokter belum bisa mengendalikan listrikku. Jika aku seperti bom waktu, aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Aku takut menyakitimu, takut kamu akan hidup dalam kekhawatiran seumur hidup." Taesung mengabaikan segalanya, menggunakan ciuman untuk menggantikan semua kata-kata yang ingin dia ucapkan. "Vivi, aku hanya perlu berada di sisimu." 3 tahun kemudian, Fei Han datang untuk memberikan bubble tea kepada pacarnya, Bak Hee. Dia melihat juniornya sedang menonton siaran langsung wawancara Taesung. Dia berbagi apa yang ingin dia lakukan setelah pertandingan, yaitu melamar pacarnya. Dia meminta Tai untuk memberikan peta harta karun kepada Vivi. Tepat pada saat itu In NHT berlari untuk memberi selamat kepada Taesung, tetapi terutama untuk menjemput pacarnya pulang kerja. Di luar, Hadu menunggu untuk bertemu Taesung. Dia memberitahu bahwa dia sedang mengambil jurusan kedokteran. Dia ingin tahu kabar Kuan-Kuan. Taesung mengatakan, dia baru saja mengambil alih perusahaan keluarga. Dia memberikan nomor telepon Kuan-Kuan kepada Hadu, berharap temannya mengambil kesempatan itu. Mengikuti peta harta karun, Vivi tiba di sebuah akuarium. Tepat pada saat itu Taesung menelepon, bertanya bagaimana ujian magisternya. Mendengar pacarnya mendapat peringkat pertama, dia merekrutnya sebagai dokter rehabilitasi pribadinya. Dia menyuruhnya untuk terus mengikuti instruksi dan segera datang menemuinya. Di dalam air seperti lautan, Taesung berubah menjadi penyelam, menunjukkan cintanya kepada pacarnya. Dia keluar, memberinya bola Pikachu. Dia tahu itu mungkin sedikit tiba-tiba, tetapi itu pasti pilihan paling tepat dalam hidupnya. "Vivi, aku telah berpikir berkali-kali, apakah terlalu cepat untuk menikah sekarang? Tetapi jawabannya selalu, aku akan selalu memilihmu. Entah 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, aku akan tetap menunggumu." "MCH Taesung, kamu tidak perlu menunggu, karena aku setuju untuk menikahimu." Taesung segera berlutut, meletakkan cincin di jari manis orang yang paling dicintainya. "Pikachu, hidup ini sudah ditentukan adalah kamu." Taesung menarik Vivi ke dalam pelukannya, mencium bibirnya sebagai sumpah seumur hidup. Akhirnya, gadis Pikachu mendapatkan akhir yang bahagia dengan pangeran renangnya. Semoga Anda yang menonton juga bertemu dengan seseorang yang spesial dan bahagia selamanya.